Langit Jakarta sore itu berwarna oranye keemasan, warna yang biasanya membawa kedamaian bagi Rania setelah seharian berkutat dengan angka dan strategi di kantornya. Sebagai pendiri dan CEO, Kirana Kencana, sebuah perusahaan rintisan di bidang fashion retail yang sedang naik daun, hari-hari Rania adalah perpaduan antara rapat dewan direksi yang menegangkan, persetujuan desain koleksi baru, dan negosiasi alot dengan para investor. Namun, semua lelah itu biasanya luruh begitu ia memarkir mobilnya di garasi rumah megah mereka di kawasan elit Jakarta Selatan. Rumah yang ia bangun dari nol, dari setiap tetes keringat dan jam tidur yang ia korbankan. Hari ini pun seharusnya sama. Ia mematikan mesin mobilnya dan menarik napas panjang, mencoba mengusir sisa-sisa ketegangan dari rapat terakhir. Di dalam, ia tahu, ada Kayla, putri semata wayangnya yang berusia 6 tahun, dan Dimas, suaminya. Dimas, pria yang 10 tahun lalu ia nikahi karena pesonanya yang tenang dan janjinya untuk selalu menjadi pendukung nomor 1. Namun, beberapa bulan terakhir, kedamaian itu terasa retak. Seperti gelas kristal yang indah namun memiliki goresan halus yang tak terlihat, yang hanya bisa dirasakan saat disentuh. Rania melangkah masuk ke dalam rumah. Wangi sup ayam jahe yang ia kenal, masakan andalan Bei Lastri, asisten rumah tangga mereka, menyambutnya. Suara tawa renyah Kayla terdengar dari ruang keluarga. Sebuah pemandangan yang sempurna. Tapi Rania tahu ada yang kurang. "Assalamualaikum, Bunda Pulaang," serunya, meletakkan tas tangan kulitnya di atas meja konsol. Kayla langsung berlari dari arah ruang keluarga, gaun kecilnya melambai-lambai. "Bunda, Bunda, lihat, Kayla gambar istana." Rania berjongkok, merentangkan tangannya dan memeluk tubuh mungil putrinya. Ia mencium aroma sampo bayi dari rambut Kayla dan hatinya menghangat. Inilah pusat dunianya. "Wow, istananya besar sekali, sayang. Ada putri dan pangerannya?" "Ada. Putrinya Kayla, pangerannya ayah," jawab Kayla polos. Hati Rania sedikit mencelos. Selalu ayah. Padahal, beberapa bulan ini, pangeran itu lebih sering berada di kerajaan lain yang Rania sendiri tidak tahu di mana. Dimas muncul dari ruang kerjanya, sebuah ruangan yang baru beberapa bulan ini menjadi seperti benteng pribadinya. Ia tersenyum, namun senyum itu tidak mencapai matanya. Matanya tampak lelah, dengan lingkaran hitam samar di bawahnya, tetapi anehnya, wajahnya selalu memancarkan seri yang ganjil. Sebuah kilau kepuasan yang tidak sesuai dengan keluhannya tentang betapa berat proyek baru yang sedang ia kerjakan. "Sayang, sudah pulang?" sapanya, mengecup kening Rania sekilas. Kecupan itu terasa seperti formalitas, dingin dan cepat. "Bagaimana rapatnya?" "Lancar. Investor dari Singapura setuju untuk putaran pendanaan seri B," jawab Rania, mencoba terdengar antusias. Biasanya, berita sebesar ini akan membuat Dimas memeluknya erat, mengucapkan selamat, dan mereka akan merayakannya dengan makan malam spesial. Tapi reaksi Dimas datar. "Oh ya? Baguslah. Selamat ya. Kerja keras kamu terbayar." Ia kemudian mengalihkan perhatiannya pada laptop yang ia bawa. "Maaf, aku harus selesaikan beberapa dek presentasi malam ini. Klien baru ini sangat menuntut." Rania menatap punggung suaminya yang kembali masuk ke ruang kerja. Itulah dia. Dimas yang sekarang. Selalu sibuk, selalu lelah, tapi wajahnya berseri-seri. Selalu ada alasan, proyek, dan klien yang membuatnya harus lembur, bahkan di akhir pekan. Proyek itu. Proyek yang menjadi sumber segala perubahan ini. 3 bulan yang lalu, Dimas datang padanya dengan sebuah proposal bisnis yang cemerlang. Setelah beberapa tahun bekerja sebagai manajer tingkat menengah di sebuah perusahaan multinasional, Dimas merasa karirnya stagnan. Ia ingin membangun sesuatu miliknya sendiri. Sebuah platform logistik berbasis teknologi untuk membantu UMKM. Konsepnya solid, prospeknya cerah. Rania, yang selalu ingin melihat suaminya sukses dan mandiri, mendukungnya 100%. "Aku butuh modal awal yang cukup besar, Ran," kata Dimas malam itu, matanya berbinar penuh semangat. "Untuk sewa kantor, rekrut tim inti, dan pengembangan prototipe aplikasi. Aku sudah hitung, sekitar 2 miliar. Rania tidak ragu sedikit pun. Perusahaannya,
Kirana Kencana baru saja mendapatkan keuntungan besar dari penjualan koleksi Lebaran tahun lalu. Ia memiliki dana cadangan yang memang ia siapkan untuk investasi atau pengembangan bisnis. Memberikan sebagian untuk mewujudkan mimpi suaminya terasa seperti sebuah langkah yang benar. Itu adalah investasi untuk masa depan keluarga mereka. Pakai saja, Mas. Anggap ini modal dari Kirana Kencana untuk proyekmu. Nanti kita atur soal pembagian sahamnya, kata Rania sambil tersenyum, menandatangani slip transfer di aplikasi mobile bankingnya. Angka 2 miliar rupiah berpindah dari rekeningnya ke rekening Dimas dalam hitungan detik. Malam itu, Dimas memeluknya dengan erat. Terima kasih, sayang. Kamu adalah malaikatku. Aku janji, aku tidak akan mengecewakanmu. Ini akan menjadi lompatan besar bagi keluarga kita. Dan memang, Dimas terlihat bekerja sangat keras setelah itu. Ia sering pulang larut malam, bahkan kadang tidak pulang dengan alasan harus menginap di dekat lokasi proyek atau bertemu dengan calon mitra strategis hingga dini hari. Rania memakluminya. Ia tahu betul bagaimana rasanya membangun bisnis dari nol. Ia pernah berada di posisi itu. Tapi kemudian hal-hal aneh mulai terjadi. Pertama, pengeluaran. Meskipun Rania telah memberikan modal yang begitu besar, Dimas masih sering menyebutkan biaya tak terduga. Ada saja yang ia butuhkan. Uang untuk melobi pejabat, biaya entertainment untuk klien kakap, sewa cloud server premium. Rania, yang terbiasa dengan pembukuan yang rapi, beberapa kali meminta laporan keuangan sederhana dari Dimas. Sayang, ini masih tahap awal sekali. Semuanya masih berantakan. Aku janji, begitu semuanya sudah terstruktur, kamu akan jadi orang pertama yang melihat laporannya. Kamu percaya sama aku, kan? Jawab Dimas, sedikit tersinggung. Rania mengalah. Ia tidak ingin terlihat seperti istri yang tidak percaya dan terlalu mengontrol. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah cara kerja Dimas. Kedua, sikapnya yang berubah. Ia menjadi lebih protektif terhadap ponselnya. Dulu, ponsel mereka sering tergeletak begitu saja, saling tahu kata sandi masing-masing. Sekarang, ponsel Dimas selalu ada di sakunya atau terbalik di atas meja. Notifikasi disetel dalam mode senyap. Beberapa kali Rania melihat Dimas tersenyum sendiri saat membaca pesan, dan ketika Rania bertanya, jawabannya selalu sama, ini dari grup tim proyek, ada-ada saja kelakuan anak-anak. Ketiga, dan yang paling menyakitkan, adalah jarak yang tercipta di antara mereka. Baik secara fisik maupun emosional. Di ranjang, Dimas lebih sering memunggunginya dengan alasan lelah. Percakapan mereka hanya seputar hal-hal permukaan, kabar Kayla di sekolah, tagihan kartu kredit, atau rencana renovasi kecil di taman belakang. Tidak ada lagi obrolan mendalam dari hati ke hati seperti dulu. Rania merasa seperti berbicara dengan rekan bisnis, bukan suami yang telah berbagi hidup dengannya selama 1 dekade. Puncaknya adalah percakapan mereka minggu lalu, saat Rania membahas rencana mudik Lebaran yang tinggal 3 minggu lagi. Mudik ke kampung halaman Rania di Yogyakarta adalah ritual tahunan yang tidak pernah terlewatkan. Orang tuanya, terutama ibunya, akan sangat kecewa jika mereka tidak datang. Mas, aku sudah beli tiket kereta api untuk kita bertiga. Seperti biasa, kita berangkat 3 hari sebelum lebarannya, kata Rania saat mereka sarapan di hari Minggu. Dimas, yang sedang asyik mengetik di laptopnya, mendongak. Ekspresinya sulit dibaca. Tahun ini, sepertinya aku nggak bisa ikut, Ran. Rania tertegun. Sendok di tangannya berhenti di udara. Nggak bisa ikut? Kenapa? Lebaran kan cuma setahun sekali, Mas. Proyekmu tidak bisa libur sebentar. Bukan begitu, elak Dimas, nadanya sedikit defensif. Justru karena momentum Lebaran ini, ada potensi besar untuk mendapatkan kontrak dari beberapa perusahaan retail besar yang butuh solusi logistik untuk lonjakan pengiriman paket. Timku dan aku harus siaga penuh. Ini kesempatan emas, sayang. Kalau aku tinggal, bisa-bisa momentumnya hilang. Logika Dimas terdengar masuk akal di permukaan, tetapi hati kecil Rania menolaknya. Seumur hidupnya, ia tidak pernah mendengar ada perusahaan yang memilih bekerja di hari Lebaran, hari di mana seluruh negeri berhenti sejenak untuk merayakan kemenangan dan berkumpul bersama keluarga. Tapi ini soal keluarga, Mas.
Ayah dan ibu pasti akan sangat sedih. Kayla juga, dia sudah tidak sabar mau main petasan di halaman rumah Eyang. Rania mencoba melembutkan suaranya, berharap bisa menyentuh hati suaminya. Aku tahu, kata Dimas sambil menghela napas, seolah Rania adalah beban. Tapi tolong mengerti posisiku. Ini demi masa depan kita juga. Begini saja, kamu dan Kayla berangkat duluan. Nanti aku usahakan menyusul. Mungkin di hari kedua atau ketiga Lebaran. Bagaimana? Rania menatap wajah suaminya. Wajah yang lelah, namun tetap berseri. Kilau aneh itu ada lagi di sana, lebih terang dari biasanya. Seolah ada sebuah kebahagiaan rahasia yang ia simpan rapat-rapat di balik alasan pekerjaan yang terdengar mulia itu. Rania merasa dingin. Janji, nanti aku usahakan menyusul, terdengar begitu kosong di telinganya. Baiklah kalau begitu, jawab Rania akhirnya, dengan suara yang lebih rapuh dari yang ia inginkan. Aku dan Kayla akan berangkat sendiri. Sejak percakapan itu, jurang di antara mereka terasa semakin lebar. Dimas tampak semakin sibuk, dan anehnya, semakin bahagia. Ia sering bersenandung kecil saat bersiap-siap di pagi hari. Ia membeli beberapa kemeja dan parfum baru yang lebih mahal dari seleranya yang biasa. Saat Rania bertanya, ia hanya berkata, untuk menunjang penampilan di depan klien penting. Malam ini, melihat Dimas kembali menghilang di balik pintu ruang kerjanya, Rania merasa kesabarannya menipis. Kayla sudah tertidur di kamarnya setelah Rania membacakan dongeng. Rumah terasa sunyi, hanya menyisakan detak jam dinding dan suara samar ketukan keyboard dari ruang kerja Dimas. Rania duduk di sofa ruang keluarga, menatap kosong ke arah layar televisi yang menyala tanpa suara. Pikirannya berkecamuk. Siapa Dimas yang sekarang? Apa yang sebenarnya ia kerjakan dengan uang miliaran rupiah miliknya? Mengapa ia rela mengorbankan momen keluarga paling sakral demi pekerjaan yang bahkan belum menunjukkan hasil nyata? Dan kilau di wajahnya, itu yang paling mengganggu Rania. Itu bukan kilau semangat seorang pengusaha yang sedang berjuang. Itu adalah kilau seorang pria yang sedang jatuh cinta. Sebuah pikiran mengerikan menyelinap ke dalam benaknya, sebuah pikiran yang selama ini selalu ia tepis jauh-jauh. Mungkinkah ada wanita lain? Rania menggelengkan kepalanya dengan cepat, mencoba mengusir kecurigaan itu. Tidak, Dimas tidak mungkin seperti itu. Mereka telah membangun segalanya bersama. Mereka punya Kayla. Dimas tahu betapa Rania membenci perselingkuhan, sebuah luka masa lalu dari keluarganya sendiri. Tapi keraguan itu, sekali ia diizinkan masuk, mulai tumbuh dan merayap seperti akar, mencekik semua pikiran positifnya. Ia teringat percakapan telepon Dimas beberapa hari yang lalu. Dimas berbicara di balkon, mengira Rania sudah tidur. Suaranya pelan, bercampur tawa kecil. Iya, sabar sedikit lagi, sayang. Setelah ini, semuanya akan jadi milik kita? Pokoknya kamu siapkan saja semuanya yang terbaik. Soal biaya, jangan khawatir. Semuanya sudah aku siapkan? Tentu saja aku tidak sabar. Ini akan menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Saat itu, Rania yang setengah tertidur mengira Dimas sedang berbicara dengan vendor atau mitra bisnisnya tentang peluncuran proyek mereka. Tapi sekarang, dengan kecurigaan yang membara, potongan-potongan kalimat itu terdengar sangat berbeda. Terdengar seperti percakapan dua orang yang merencanakan sebuah masa depan bersama. Sebuah pernikahan. Tangan Rania gemetar. Jantungnya berdebar kencang. Ia harus tahu. Ia tidak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian ini. Dengan langkah pelan, ia menuju ruang kerja Dimas. Biasanya ia tidak akan pernah mengganggu suaminya saat bekerja. Tapi malam ini berbeda. Ini bukan lagi soal menghargai privasi, ini soal menyelamatkan kewarasannya. Ia berhenti di depan pintu yang sedikit terbuka. Ia bisa melihat Dimas duduk membelakanginya, masih fokus pada laptopnya. Rania ingin langsung masuk dan menuntut penjelasan. Tapi sesuatu menahannya. Ia butuh bukti. Konfrontasi tanpa bukti hanya akan membuatnya terlihat seperti istri pencemburu yang histeris, dan Dimas, dengan kepandaiannya bersilat lidah, pasti akan bisa membalikkan keadaan. Rania menarik napas, berbalik, dan berjalan menuju kamarnya. Ia membuka laci meja riasnya, mengambil sebuah tablet tua yang sudah jarang terpakai.
Ia tahu bahwa semua perangkat Apple mereka terhubung dalam satu akun keluarga. Foto, catatan, kalender, bahkan lokasi, semuanya tersinkronisasi. Dimas mungkin lupa akan hal ini. Atau mungkin ia meremehkan Rania. Dengan jari-jari yang dingin, Rania membuka aplikasi kalender di tablet itu, memastikan akun Dimas juga aktif di sana. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat melihatnya. Di kalender Dimas, selain jadwal-jadwal meeting yang terlihat profesional, ada satu jadwal pribadi yang ditandai dengan warna merah cerah, ditambahkan seminggu yang lalu. Jadwal itu jatuh pada tanggal 2 Syawal, sehari setelah Hari Raya Idul Fitri. Tepat pada hari di mana Rania dan Kayla seharusnya masih berada di Yogyakarta, menikmati sisa libur Lebaran. Rania mengetuk entry kalender itu. Deskripsinya singkat, hanya 3 kata. Tapi 3 kata itu cukup untuk menghancurkan seluruh dunia Rania, meruntuhkan semua kepercayaan dan cinta yang telah ia bangun selama 10 tahun. Akan nikah, A.D. Di bawahnya, ada sebuah lokasi yang ditandai, sebuah wedding venue mewah di Bilangan, Jakarta Pusat. Napas Rania tercekat. Jadi ini alasannya. Ini alasan Dimas tidak mau ikut mudik. Ini alasan ia bekerja begitu keras. Ini alasan wajahnya selalu berseri-seri di tengah kelelahannya. Uang 2 miliar rupiah miliknya, uang yang seharusnya untuk membangun masa depan keluarga mereka, ternyata digunakan untuk membangun istana baru bersama wanita lain. Ia akan menikahi wanita lain. Di saat Rania dan putrinya berada jauh, ia akan mengucapkan janji suci kepada wanita simpanannya. Rasa sakit yang tajam menghantam dada Rania, begitu hebat hingga ia harus berpegangan pada meja rias agar tidak jatuh. Pengkhianatan ini begitu dalam, begitu terencana, begitu keji. Dimas tidak hanya selingkuh, ia merampok Rania, membohonginya, dan merencanakan pernikahan di belakangnya menggunakan uangnya. Air mata mulai mengalir di pipinya, panas dan penuh amarah. Tapi di balik rasa sakit itu, sesuatu yang lain mulai bangkit. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Bukan kesedihan, melainkan kemarahan yang membeku menjadi sebuah resolusi. Dimas mengira ia cerdas. Ia mengira Rania adalah wanita bodoh yang bisa ia kelabui dengan mudah. Ia mengira ia bisa mendapatkan semuanya, uang Rania, dan tubuh wanita lain. Ia salah besar. Rania menghapus air matanya dengan kasar. Ia tidak akan menangis. Tidak lagi. Waktu untuk bersedih sudah habis bahkan sebelum dimulai. Sekarang adalah waktunya untuk merencanakan. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah seorang wanita yang lelah, terluka, dan dikhianati. Tapi di matanya, ada sebuah kilatan baru. Bukan kilau cinta atau kesedihan, melainkan kilau baja yang dingin. Kau ingin pesta pernikahan, Mas? Bisiknya pada pantulan di cermin, suaranya serak namun penuh tekad. Baik, aku akan memberimu pesta pernikahan. Pesta yang tidak akan pernah kau lupakan seumur hidupmu. Rania kembali menatap tablet di tangannya. Akad nikah, A.D. Ia belum tahu siapa, ini, tapi itu tidak penting. Siapapun dia akan menjadi mempelai wanita dalam sebuah drama kehancuran yang akan Rania sutradarai sendiri. Rania tidak akan membatalkan pernikahan itu. Oh, tidak. Itu terlalu mudah. Ia akan membiarkan Dimas dan selingkuhannya berjalan menuju altar. Ia akan membiarkan mereka mengucapkan janji palsu mereka. Ia akan membiarkan mereka menikmati setiap detik kebahagiaan semu di pesta yang dibiayai dengan uang hasil keringatnya. Dan tepat di puncak perayaan mereka, saat mereka merasa menjadi raja dan ratu dunia, Rania akan menarik karpet dari bawah kaki mereka. Ia akan memblokir setiap sen uang yang bisa Dimas akses. Ia akan memastikan setiap vendor menagih pembayaran di depan semua tamu. Ia akan mengubah pesta pernikahan impian mereka menjadi panggung penghinaan terbesar yang pernah ada. Dimas mengira ia akan memulai hidup baru yang bahagia setelah Lebaran. Rania akan memastikan hidup baru yang akan ia dapatkan adalah neraka yang ia ciptakan sendiri. Dan Rania, ia akan menjadi iblis yang dengan senang hati menyalakan apinya. Permainan baru saja dimulai. Dan kali ini, Rania yang akan menentukan aturannya. Rania berdiri mematung di depan cermin, tablet di tangannya terasa dingin seperti bongkahan es. 3 kata di layar,
Akad nikah, AD, berpendar dengan cahaya yang terasa mengejek, membakar lubang hitam di tengah-tengah hatinya. Dunianya yang tadinya kokoh dan tertata rapi kini telah menjadi puing-puing dalam hitungan detik. Napasnya pendek-pendek, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekik lehernya. Ruangan yang luas dan mewah itu tiba-tiba terasa sempit, dindingnya seakan merapat untuk menghimpitnya. Satu air mata lagi jatuh, lalu satu lagi. Tapi ini bukan tangisan keputusasaan. Setiap tetesnya terasa panas, membawa serta amarah yang mendidih. Ia melihat pantulan dirinya, seorang wanita sukses, seorang ibu, seorang istri. Gelar terakhir itu kini terasa seperti sebuah lelucon pahit. Istri macam apa yang suaminya rencanakan untuk menikahi wanita lain menggunakan uangnya sendiri? Ia menarik napas dalam-dalam, sebuah tarikan napas yang serak dan menyakitkan. Tangis harus berhenti. Sekarang, Dimas masih di ruang kerjanya, mungkin sedang bertukar pesan mesra dengan calon istri barunya, merasa aman dalam benteng kebohongannya. Rania tidak boleh memberinya kepuasan dengan melihatnya hancur. Tidak. Kehancuran adalah hadiah yang akan ia siapkan khusus untuk Dimas. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Rania meletakkan tablet itu kembali ke laci, mendorongnya ke bagian paling belakang, seolah menyembunyikan sebuah senjata. Ia berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dingin. Ia menatap cermin di atas wastafel. Matanya merah, tapi sorotnya sudah berubah. Kepedihan yang tadi memenuhi matanya kini telah surut, digantikan oleh sesuatu yang lebih keras, lebih dingin, dan jauh lebih berbahaya, sebuah tujuan. Malam itu, ia harus memulai sandiwaranya. Ia keluar dari kamar, berjalan dengan langkah yang dibuat setenang mungkin menuju ruang kerja Dimas. Pintu itu masih terbuka sedikit. Ia mengetuk pelan kusen pintu. "Mas?" Dimas mendongak dari laptopnya, sedikit terkejut. Sayang. Kenapa? Belum tidur?" Rania memaksakan seulas senyum. Rasanya seperti meregangkan kulit yang kaku di wajahnya. "Belum ngantuk. Kerjaanmu masih banyak." "Begitulah," jawab Dimas, menghela napas dengan gaya yang dibuat-buat lelah. "Lagi finalisasi proposal untuk investor." "Pusing banget." "Pembohong," jerit hati Rania. Proposal yang ia maksud mungkin adalah proposal pernikahan yang diajukan pada keluarga selingkuhannya. Pusing yang ia rasakan mungkin karena harus mengatur dua kehidupan sekaligus. "Mau aku buatkan kopi?" tawar Rania, suaranya terdengar lembut, penuh perhatian. Setiap kata terasa seperti duri di tenggorokannya. Dimas tersenyum, kali ini senyumnya tampak tulus, senyum lega dari seorang pria yang merasa sandiwaranya berhasil. "Wah, boleh banget. Kamu memang istri paling pengertian." "Istri yang sedang kau gali kuburnya sendiri," tambah Rania dalam hati. Ia berjalan ke dapur, tangannya bergerak secara otomatis, mengambil bubuk kopi, merebus air, menuangkannya ke cangkir favorit Dimas. Pikirannya melayang. Ia harus menjadi aktris terbaik dalam hidupnya. Selama 3 minggu ke depan, ia harus menjadi Rania yang biasa, istri yang suportif, ibu yang penyayang, wanita karir yang sibuk. Ia tidak boleh menunjukkan sedikit pun kecurigaan. Ia harus membuat Dimas merasa nyaman, aman, dan tidak waspada. Semakin tinggi ia terbang dalam euforia kebahagiaannya yang terlarang, semakin keras ia akan jatuh menghantam tanah. Rania membawa secangkir kopi itu ke ruang kerja. Ia meletakkannya di samping laptop Dimas. Tangannya tidak sengaja menyentuh punggung tangan suaminya. Dulu, sentuhan seperti ini akan mengirimkan getaran hangat. Kini, rasanya seperti menyentuh kulit ular. Dingin dan asing. "Jangan terlalu malam ya, Mas. Jaga kesehatan," pesannya, sebelum berbalik dan meninggalkannya sendirian. Kembali ke kamar, Rania tidak bisa tidur. Ia berbaring di sisi ranjangnya, memunggungi pintu, telinganya waspada mendengar setiap suara. Sekitar 1 jam kemudian, ia mendengar langkah kaki Dimas memasuki kamar. Pria itu bergerak sepelan mungkin, mengira Rania sudah terlelap. Rania merasakan sisi ranjang di belakangnya sedikit menurun saat Dimas merebahkan diri. Ia menahan napas, berpura-pura tidur nyenyak. Dalam kegelapan, ia mendengar suara ketukan lembut di layar ponsel. Dimas sedang mengetik. Lalu, sebuah bisikan yang sangat pelan, nyaris tak terdengar.
Sudah sampai. Besok aku transfer sisanya. Good night. Darah Rania serasa membeku. Transfer sisa? Sisa untuk apa? Untuk membayar uang muka gedung, catering, gaun pengantin wanita jalang itu? Setiap kemungkinan terasa seperti tusukan pisau baru. Malam itu, Rania tidak tidur. Ia berbaring diam seperti batu, mendengarkan deru napas teratur dari pengkhianat di sebelahnya, dan dalam keheningan itu, rencananya mulai terbentuk, detail demi detail, menjadi sebuah cetak biru kehancuran yang sempurna. Keesokan harinya, Rania memulai misinya. Langkah pertama, mencari tahu siapa A. Setelah mengantar Kayla ke sekolah dan tiba di kantornya yang megah di puncak gedung pencakar langit, Rania tidak langsung memulai pekerjaan rutinnya. Ia mengunci pintu ruangannya, duduk di kursi kulitnya yang empuk, dan menatap keluar jendela ke arah Cakrawala Jakarta yang sibuk. Ia butuh seorang profesional. Seseorang yang bisa bekerja dalam diam, efisien, dan tanpa jejak. Ia teringat nama yang pernah disebutkan oleh pengacaranya beberapa waktu lalu saat menangani kasus sengketa bisnis. Seorang detektif swasta, atau lebih halus disebut, konsultan intelijen bisnis. Namanya Bu Sari. Dikenal sebagai yang terbaik di bidangnya, terutama untuk kasus-kasus sensitif yang melibatkan individu kelas atas. Rania menemukan nomornya dan langsung menelepon. Selamat pagi, dengan Sari di sini, terdengar suara seorang wanita yang tenang dan profesional di seberang sana. Selamat pagi, Bu Sari. Saya Rania Adeline dari Kirana Kencana. Saya mendapatkan nomor Anda dari Pak Budi, pengacara saya. Saya membutuhkan jasa Anda untuk sebuah masalah pribadi yang sangat mendesak dan rahasia. Hening sejenak. Saya mengerti, Bu Rania. Kapan dan di mana kita bisa bertemu? Mereka sepakat untuk bertemu sore itu di sebuah lounge hotel yang sepi. Rania memilih tempat yang jauh dari area kantor atau rumahnya. Sore harinya, Rania bertemu dengan Bu Sari. Wanita itu berusia akhir 40-an, penampilannya tidak mencolok, seperti seorang ibu rumah tangga biasa. Tapi matanya tajam dan penuh perhitungan, memancarkan kecerdasan yang membuat Rania langsung yakin ia datang pada orang yang tepat. Tanpa basa-basi, Rania menceritakan garis besar masalahnya. Ia tidak menyebutkan soal rencana balas dendamnya, hanya mengatakan bahwa ia mencurigai suaminya menyalahgunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan seorang wanita lain. Saya butuh semua informasi tentang wanita ini, kata Rania, suaranya datar dan dingin. Namanya, latar belakangnya, pekerjaannya, keluarganya, di mana ia tinggal. Saya juga butuh bukti visual, foto-foto suami saya bersama wanita itu. Dan yang terpenting, Rania mencondongkan tubuhnya, matanya menatap tajam. Saya butuh bukti semua transaksi keuangan yang mereka lakukan. Kemana saja uang itu mengalir? Restoran, butik, dealer mobil, perhiasan, apapun itu. Saya ingin tahu setiap rupiah yang mereka habiskan. Rania berhenti sejenak, lalu menambahkan syarat utamanya. Satu hal lagi, Bu Sari. Investigasi ini harus berhenti tepat sehari sebelum Lebaran. Apapun yang Anda temukan, saya butuh laporan final di hari itu. Dan saya tidak ingin mereka tahu bahwa mereka sedang diawasi. Saya juga tidak ingin Anda melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Biarkan saja semua berjalan sesuai rencana mereka. Bu Sari mengangguk pelan, tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun. Ia pasti sudah terbiasa dengan kisah-kisah seperti ini. Saya mengerti, Bu Rania. Standar, namun dengan permintaan khusus. Saya bisa melakukannya. Laporan akan saya kirimkan berkala setiap 2 hari melalui surel terenkripsi. Beri saya nama lengkap suami Anda dan foto terbarunya. Rania mentransfer sejumlah besar uang sebagai uang muka. Kesepakatan selesai. Saat ia meninggalkan hotel itu, ia merasa sebagian bebannya terangkat. Ia tidak lagi sendirian dalam hal ini. Ia sudah memiliki tim. 2 hari kemudian, laporan pertama dari Bu Sari masuk ke email rahasia Rania. Jantung Rania berdebar kencang saat membuka lampiran yang terproteksi kata sandi. Adalah Amira Larasati. Usianya 28 tahun, 8 tahun lebih muda dari Rania. Ia adalah mantan staf junior di kantor Dimas yang lama, yang keluar beberapa tahun lalu.
Laporan itu menyertakan profil media sosialnya yang tidak dikunci. Rania menelusurinya dengan perasaan mual. Foto-foto Amira memamerkan gaya hidup mewah yang jelas tidak sesuai dengan pekerjaan terakhirnya yang tercatat sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil. Tas-tas desainer, liburan ke Bali, makan malam di restoran-restoran paling mahal di Jakarta. Lalu Rania melihat foto-foto dari pengawasan Busari. Foto Dimas dan Amira keluar dari sebuah butik perhiasan di mall mewah. Amira tersenyum sambil menatap cincin berlian di jarinya. Foto mereka sedang tertawa di sebuah kafe, kepala Amira bersandar manja di bahu Dimas. Foto mereka masuk ke sebuah apartemen sewaan yang berlokasi di pusat kota, apartemen yang pasti dibayar oleh Dimas. Tapi yang paling menyakitkan adalah satu set foto yang diambil dari kejauhan. Dimas dan Amira mengunjungi sebuah wedding organizer ternama. Mereka terlihat begitu bahagia, seperti pasangan normal yang sedang merencanakan hari besar mereka. Rania bisa melihat Dimas menatap Amira dengan tatapan memuja, tatapan yang sudah lama sekali tidak ia berikan pada Rania. Setiap foto adalah belati yang menusuk langsung ke jantung Rania. Tapi ia tidak membiarkan dirinya menangis. Ia menyimpan semua gambar itu ke dalam sebuah folder khusus di laptopnya yang ia beri nama Proyek Penghakiman. Ini adalah bahan bakarnya. Setiap kali ia merasa ragu atau sedih, ia akan membuka folder ini untuk mengingatkan dirinya sendiri mengapa ia harus melakukan apa yang harus ia lakukan. Laporan keuangan dari Busari lebih mengerikan lagi. Pelacakannya menunjukkan aliran dana yang masif dari rekening Dimas ke berbagai vendor pernikahan. Uang muka untuk gedung, pembayaran lunas untuk catering seharga ratusan juta, transfer ke desainer untuk gaun pengantin, bahkan pembayaran untuk bulan madu mewah ke Eropa yang sudah dipesan. Total pengeluaran yang sudah terlacak dalam seminggu terakhir saja sudah mencapai hampir $500 miliar. Uang Rania. Uangnya digunakan untuk membiayai pernikahan suaminya dengan pelakor. Kemarahan Rania mencapai titik didih. Ia menutup laptopnya dengan keras. Cukup. Ia sudah punya semua yang ia butuhkan. Langkah kedua dari rencananya harus segera dieksekusi, memotong sumber dana. Keesokan paginya, Rania mengambil cuti setengah hari dari kantor. Ia pergi ke bank pusat di mana ia terdaftar sebagai nasabah prioritas. Ia bertemu dengan manajer relasinya, Pak Tirtayasa, seorang pria parubaya yang sudah lama mengelola keuangannya. "Selamat pagi, Bu Rania. Ada yang bisa saya bantu?" sapa Pak Tirta ramah. Rania tersenyum dengan senyum seorang CEO yang percaya diri. "Pagi, Pak Tirta. Saya ke sini untuk melakukan beberapa restrukturisasi keamanan pada akun saya." "Tentu, Bu. Silakan." "Begini, Pak. Seperti yang Bapak tahu, suami saya, Dimas, sedang menjalankan proyek bisnis baru menggunakan dana dari saya. Untuk keperluan audit dan pemisahan aset yang jelas, saya ingin membuat beberapa pengaturan." Jelas Rania dengan lancar, kebohongannya terdengar sangat profesional. "Saya ingin semua kartu kredit tambahan atas nama Dimas yang terhubung dengan akun utama saya dibekukan secara permanen. Efektif pada tanggal..." Rania berhenti sejenak, melihat kalender di ponselnya. Tanggal 2 Syawal. Tanggal 23 April, pukul 8 malam tepat. Pak Tirta mencatat. "Baik, Bu. Tanggal 23 April, pukul 20. Kartu kredit tambahan atas nama Bapak Dimas akan kami bekukan. Selanjutnya, semua akses internet banking dan mobile banking atas nama Dimas yang terhubung dengan rekening gabungan atau rekening bisnis saya harus dicabut pada waktu yang sama persis. Saya ingin ia tidak bisa melakukan transfer, cek saldo, atau transaksi apapun dari rekening saya. Bisa diatur, Bu." Dan yang terakhir, Pak Tirta, dan ini yang paling penting, Rania menatap Pak Tirta dengan serius. "Perintah ini bersifat mutlak dan tidak dapat dibatalkan, bahkan oleh saya sendiri melalui telepon. Perubahan apapun terhadap instruksi ini harus saya lakukan dengan datang langsung ke sini dan menunjukkan identitas saya. Apakah jelas?" Pak Tirta sedikit mengernyit, menyadari betapa tidak biasanya permintaan ini. Tapi ia adalah seorang profesional. "Sangat jelas, Bu Rania. Semua akan kami siapkan sesuai instruksi. Perintah akan dieksekusi secara otomatis oleh sistem pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan." "Terima kasih,
Pak Tirta. Saya mengandalkan kerahasiaan Anda. Rania meninggalkan Ban dengan perasaan lega yang luar biasa. Bom waktu telah dipasang. Ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk menekan tombolnya. Hari-hari menjelang Lebaran terasa seperti berjalan dalam gerakan lambat. Rania memainkan perannya dengan sempurna. Ia membantu Kayla membuat kartu ucapan Lebaran untuk guru-gurunya. Ia berbelanja kue kering dan bahan-bahan untuk membuat opor ayam. Ia bahkan sempat bertanya pada Dimas, "Mas, kamu beneran nggak apa-apa Lebaran sendiri di Jakarta? Nanti sahur dan buka puasa sama siapa?" Tanyanya dengan nada khawatir yang dibuat-buat suatu malam. Dimas, yang sedang sibuk menelepon, hanya melambaikan tangan. "Gampang, sayang. Aku bisa pesan makanan. Lagi pula kan aku sibuk sekali. Kamu fokus saja sama ayah, ibu, dan Kayla di Yogyakarta." "Oh, aku pasti akan sangat fokus, Mas," pikir Rania getir. Ia bahkan membantu Dimas berkemas. Bukan untuk mudik, tapi untuk menginap di dekat kantor selama libur Lebaran agar lebih efisien. Rania memasukkan beberapa kemeja terbaik Dimas ke dalam tas travel, termasuk kemeja batik sutra mahal yang ia belikan tahun lalu. "Pakai ini ya, Mas. Biar kelihatan rapi kalau ketemu klien penting pas Lebaran," katanya sambil tersenyum. Ia membayangkan Dimas mungkin akan memakai kemeja itu di hari akad nikahnya. Ironis sekali. Malam sebelum keberangkatannya ke Yogyakarta, suasana di rumah terasa aneh. Kayla sangat bersemangat, terus berceloteh tentang apa yang akan ia lakukan di rumah eyangnya. Dimas tampak sedikit gelisah, tapi juga tidak bisa menyembunyikan euforia di wajahnya. Ia mengira hari kebebasannya sudah di depan mata. Saatnya mengucapkan selamat tinggal. Rania dan Kayla sudah siap di depan pintu dengan koper-koper mereka. Sopir sudah menunggu di mobil. Dimas memeluk Kayla dengan erat. "Baik-baik ya, sayang. Jangan nakal di sana. Nanti ayah telepon." Lalu ia beralih ke Rania. Ia menarik Rania ke dalam pelukannya. Sebuah pelukan yang terasa hampa dan penuh kepalsuan. "Hati-hati di jalan ya, Ran. Maaf banget aku nggak bisa ikut." Rania menepuk-nepuk punggung Dimas. Ia mendekatkan bibirnya ke telinga suaminya, seolah akan membisikkan kata-kata perpisahan yang manis. Namun, yang ia bisikkan adalah janji dalam hati yang sunyi. "Nikmatilah beberapa hari ke depan, Mas. Karena setelah ini, aku akan memastikan sisa hidupmu akan kau habiskan untuk menyesali hari ini." Di depan Dimas, ia hanya tersenyum. "Iya, Mas. Kamu juga jaga diri baik-baik di sini. Selamat bekerja." Rania melepaskan pelukan itu, menggandeng tangan Kayla, dan berjalan keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Saat pintu mobil tertutup, memisahkannya dari Dimas yang melambai di teras, Rania menghela napas panjang. Babak pertama dari sandiwaranya telah selesai. Ia berhasil keluar dari panggung tanpa celah. Kini, ia akan menjadi penonton di barisan paling depan, memegang remote kontrol di tangannya, siap untuk mematikan pertunjukan suaminya di adegan puncaknya. Perjalanan ke Yogyakarta ini bukan lagi sebuah tradisi mudik. Ini adalah sebuah perjalanan menuju medan perang. Dan ia sudah siap untuk menang. Perjalanan kereta api dari Jakarta ke Yogyakarta terasa seperti sebuah lorong waktu. Di satu sisi, Rania meninggalkan Jakarta, sebuah kota yang menjadi saksi bisu pengkhianatan paling keji dalam hidupnya. Di sisi lain, ia menuju Yogyakarta, kota kelahirannya, tempat kenangan masa kecil yang hangat dan polos masih tersimpan di setiap sudutnya. Duduk di kursi kelas eksekutif yang nyaman, dengan Kayla yang tertidur pulas di sampingnya sambil memeluk boneka kelincinya, Rania menatap pemandangan sawah dan pedesaan yang berlarian di luar jendela. Pemandangan itu seharusnya menenangkan, tetapi di dalam dirinya, badai berkecamuk tanpa henti. Ia bukan lagi Rania yang sama yang meninggalkan kota ini 10 tahun lalu, penuh mimpi dan cinta untuk seorang pria bernama Dimas. Ia kembali sebagai seorang panglima perang yang terluka, yang datang bukan untuk berlibur, melainkan untuk membangun benteng pertahanan terakhir sebelum melancarkan serangan balasan yang mematikan. Setibanya di stasiun Tugu, kehangatan yang kontras langsung menyambutnya. Ayah dan ibunya sudah menunggu di peron, wajah mereka berkerut dalam senyum bahagia. "Rania, cucu eyang," seru ibunya,
langsung memeluk Kayla yang baru saja bangun dan masih mengucek matanya. Ayahnya, seorang pensiunan dosen yang pembawaannya tenang, memeluk Rania dengan erat. "Selamat datang di rumah, Enduk," bisiknya. Pelukan itu terasa tulus dan kuat, sebuah jangkar di tengah lautan Rania yang bergelombang. Untuk sesaat, Rania membiarkan dirinya merasa aman, membiarkan topengnya sedikit mengendur. "Dimas mana? Kok tidak kelihatan?" tanya ibunya sambil mengedarkan pandangan, senyumnya sedikit memudar. Disinilah sandiwara babak kedua dimulai. Rania sudah menyiapkan naskahnya selama perjalanan. Ia memasang ekspresi yang merupakan perpaduan antara kekecewaan dan pengertian. Proyeknya lagi di tahap paling krusial, Bu. Betul-betul tidak bisa ditinggal. Ada klien besar yang harus dia tangani selama libur lebaran ini, jelas Rania, suaranya diatur agar terdengar sedikit lelah. Insya Allah, dia janji akan menyusul secepatnya kalau urusannya sudah selesai. Minta doanya saja ya, Bu, Pak, biar semuanya lancar. Ibunya menatapnya dengan lekat, tatapan seorang ibu yang bisa merasakan getaran yang tak terucapkan dari anaknya. "Ya sudah, tidak apa-apa. Pekerjaan memang penting. Tapi jangan sampai lupa keluarga," katanya, nadanya lembut namun penuh makna. "Kamu sendiri kelihatan capek sekali, Enduk. Matamu sembab." "Mungkin karena kurang tidur saja, Bu. Banyak pekerjaan di kantor sebelum cuti," elak Rania, cepat-cepat mengalihkan pembicaraan dengan mengajak Kayla untuk menyalami eyang kakungnya. Perjalanan pulang ke rumah orang tuanya di daerah Bantul terasa seperti sebuah ziarah ke masa lalu. Jalanan yang rindang, rumah-rumah joglo, dan udara yang jauh lebih bersih. Di rumah, aroma masakan lebaran sudah menguar kuat. Ketupat sedang direbus, opor ayam menggelegak pelan di atas kompor, dan toples-toples kue kering buatan ibunya sudah berjejer rapi di meja tamu. Semuanya terasa normal, damai, dan penuh kehangatan. Normalitas inilah yang terasa paling menyiksa bagi Rania. Ia merasa seperti penipu ulung, tersenyum dan tertawa bersama keluarganya sementara di dalam hatinya, ia sedang merakit bom. Malam harinya, setelah semua orang tertidur, Rania menyelinap keluar dari kamarnya menuju teras belakang. Disinilah tempat favoritnya dulu untuk belajar atau sekadar melamun. Ditemani secangkir teh hangat dan suara jangkrik, ia membuka laptopnya. Ia butuh update. Ia butuh asupan kebencian untuk menjaga apinya tetap menyala. Sebuah email baru dari Bu Sari sudah menunggunya. Subjeknya, laporan final. Tangannya sedikit gemetar saat mengklik untuk membukanya. Dokumen itu berisi rangkuman lengkap dari pengawasan selama hampir 2 minggu. Isinya lebih detail dan lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan. Bu Sari benar-benar seorang profesional. Laporan itu menyajikan foto-foto Dimas dan Amira dalam beberapa hari terakhir. Ada foto mereka sedang melakukan pre-wedding photoshoot di sebuah studio ternama, Dimas mengenakan setelan jas yang Rania tahu harganya selangit, dan Amira dalam gaun putih yang anggun. Mereka tertawa, berpelukan, berciuman di depan kamera, memamerkan cinta palsu mereka yang dibangun di atas penderitaan Rania. Ada juga rincian dari wedding organizer yang berhasil didapatkan oleh tim Bu Sari. Tema pernikahannya adalah Glamorous White, dengan dekorasi penuh bunga mawar putih impor dan kristal. Daftar menu cateringnya terdiri dari hidangan-hidangan mewah dari berbagai negara. Ada live music dari sebuah band terkenal. Perkiraan total biaya pesta pernikahan itu, menurut perhitungan Bu Sari, nyaris menyentuh 1,5 miliar rupiah. 1,5 miliar. Untuk sebuah pesta kebohongan. Rania tertawa kecil, tawa kering tanpa humor. Dimas benar-benar tidak menahan diri. Ia menghabiskan uang Rania seolah itu adalah air mancur yang tidak akan pernah kering. Tapi bagian yang paling menghantam Rania adalah lampiran terakhir. Sebuah foto pindaian dari undangan pernikahan mereka. Desainnya elegan, dengan tinta emas timbul di atas kertas berwarna gading. Dengan memohon rahmat dan ridho Tuhan Yang Maha Esa, kami bermaksud menyelenggarakan resepsi pernikahan putra-putri kami. Dimas Aditya Putra dari Bapak Ibu Solihudin. Dengan Amira Larasati Putri dari Bapak Ibu Hermawan. Yang akan diselenggarakan pada hari tanggal Rabu, 23 April 2025, 2 Syawal 1446 waktu, pukul 19 WIB, selesai tempat, Grand Ballroom,
Hotel Mahameru, Jakarta. Melihat nama Dimas tercetak rapi di sana, bersanding dengan nama wanita lain, adalah sebuah tamparan final yang menegaskan kenyataan. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini adalah sebuah rencana kudeta terhadap seluruh hidupnya. Mereka tidak hanya ingin bersama, mereka ingin meresmikannya, membangun kehidupan baru di atas runtuhan keluarga Rania. Amarah Rania yang sempat sedikit mereda karena kehangatan keluarganya, kini kembali berkobar hebat. Ia menutup laptopnya. Ia berjalan mondar-mandir di teras, mencoba mengatur napasnya. Rasa sakitnya begitu nyata, seolah ada tangan yang meremas jantungnya. Tapi ia tidak akan membiarkan rasa sakit itu menenggelamkannya. Ia akan mengubahnya menjadi kekuatan. Ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan balasan singkat kepada Bu Sari. Terima kasih atas laporannya. Semuanya sangat jelas. Tolong tempatkan satu orang di lokasi acara besok malam. Saya butuh laporan langsung setiap 30 menit begitu acara dimulai. Pastikan orang Anda tidak mencolok. Sebagai staf catering atau tamu jauh. Kirim laporannya melalui aplikasi pesan instan ini. Saya ingin tahu setiap detailnya. Balasan datang hampir seketika. Siap, Bu Rania. Tim sudah siap di posisi. Rania merasa sedikit lebih baik. Ia tidak lagi buta. Ia punya mata-mata di jantung pertahanan musuh. Malam takbiran tiba. Gema takbir, tahlil, dan tahmid sahut menyahut dari masjid-masjid di sekitar rumah, menciptakan atmosfer yang syahdu dan agung. Di rumah Rania, keluarga besarnya dari Yogyakarta sudah berkumpul. Suara tawa, obrolan, dan anak-anak yang berlarian mengisi setiap sudut rumah. Rania, mengenakan kaftan putih yang sederhana, sibuk membantu ibunya di dapur, menata makanan di meja makan besar. Ia memainkan perannya dengan cemerlang. Ia tersenyum pada pamannya, tertawa mendengar lelucon sepupunya, dan menyuapi Kayla di tengah keriuhan. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyumnya, ia sedang menghitung mundur menuju jam 0. Tepat setelah Isya, ponselnya bergetar. Nama, Mas Dimas, tertera di layar. Jantungnya berdebar kencang. Inilah momennya. Panggilan telepon dari sang pengkhianat. Ia berjalan ke taman samping yang lebih sepi, lalu mengangkat panggilan itu. Assalamualaikum, sayang, suara Dimas terdengar riang di seberang sana. Terlalu riang. Waalaikumsalam, Mas, jawab Rania, suaranya dibuat setenang mungkin. Bagaimana di sana? Rame ya? Aku dengar suara takbiran. Iya, rame banget. Semua keluarga sudah kumpul. Kamu di mana? Masih di kantor? Tanya Rania, sebuah pertanyaan jebakan yang ia sudah tahu jawabannya. Iya, ini masih di kantor, selesaikan beberapa hal terakhir, bohong Dimas dengan lancar. Rania yakin, Dimas mungkin sedang berada di apartemen Amira, atau mungkin sedang melakukan gladi bersih di hotel tempat pernikahannya besok. Aku telepon mau mengucapkan selamat Idul Fitri buat kamu dan Kayla. Minal aidin wal faizin, ya. Maaf lahir dan batin. Maafin aku belum bisa jadi suami yang sempurna dan belum bisa ada di sana sekarang. Ironi dari ucapan Dimas begitu menusuk hingga Rania nyaris tertawa terbahak-bahak. Maaf belum bisa jadi suami yang sempurna? Kau bahkan bukan lagi seorang suami, kau adalah penipu. Tapi Rania menahan semuanya. Iya, Mas. Sama-sama. Aku dan Kayla juga minta maaf lahir batin. Kamu jangan terlalu capek ya di sana. Jaga makan, jaga kesehatan. Setiap kata manis yang keluar dari bibirnya terasa seperti racun. Pasti, sayang. Kamu juga ya? Sampaikan salamku untuk ayah dan ibu. Nanti aku telepon mereka langsung. Sudah dulu ya, aku dipanggil lagi untuk rapat. Love you. Panggilan itu ditutup. Love you. 3 kata itu menggantung di udara, hampa dan menjijikkan. Rania mematikan ponselnya dan mencengkeramnya erat hingga buku-buku jarinya memutih. Kepura-puraan Dimas benar-benar tanpa batas. Bagaimana bisa seorang manusia berbohong selancar itu pada orang yang telah berbagi hidup dengannya selama 1 dekade? Rania kembali bergabung dengan keluarganya, senyumnya kembali terpasang. Tapi tekadnya kini sekeras baja. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi ampun. Dimas telah membakar jembatan terakhir di antara mereka dengan kebohongan manisnya di malam yang suci ini. Hari Raya Idul Fitri tiba.
Pagi itu, Rania mengenakan seragam keluarga yang telah disiapkan ibunya, sebuah gamis berwarna sage green yang serasi dengan baju koko ayah dan kemeja para sepupunya. Ia terlihat anggun dan tenang. Bersama keluarganya, ia berjalan kaki menuju lapangan untuk menunaikan sholat Id. Selama khotbah, di tengah ribuan jamaah yang menunduk khusyuk, pikiran Rania melayang ke Jakarta. Ia membayangkan Dimas dan Amira mungkin juga sedang bersiap-siap. Mungkin mereka sedang melakukan prosesi siraman atau sungkeman pada orang tua mereka, meminta restu untuk pernikahan haram mereka. Setelah sholat, tradisi sungkeman di rumah pun dimulai. Saat ia bersimpuh di hadapan ibunya, memohon maaf atas segala kesalahannya, pertahanannya nyaris jebol. Ibu doakan semoga kamu selalu kuat dan sabar menghadapi apapun, ya, enduk, bisik ibunya sambil mengusap kepalanya. Kalau ada masalah, jangan dipendam sendiri. Cerita sama ibu. Rania hanya bisa mengangguk, menahan air mata yang mendesak. Ia ingin sekali berteriak dan menceritakan semuanya, tapi ia tidak bisa. Ini adalah perangnya, dan ia tidak ingin menyeret orang tuanya ke dalamnya sebelum semuanya selesai. Sisa hari itu dihabiskan dengan mengunjungi sanak saudara. Rania menjadi pusat perhatian. Pertanyaan tentang Dimas terus berdatangan, dan Rania menjawabnya berulang kali dengan jawaban yang sama, seperti kaset rusak. Semakin sering ia berbohong, semakin mudah rasanya. Ia mulai merasa terpisah dari tubuhnya sendiri, seolah ia sedang menonton orang lain memainkan sebuah peran. Menjelang sore, saat keluarga sedang bersantai di ruang tengah, Kayla yang sedang bermain di pangkuannya tiba-tiba bertanya dengan suara polosnya, "Bunda, ayah jadi kesini, kan? Besok?" Kayla mau ajak ayah lihat Merapi. Pertanyaan itu menusuk Rania tepat di jantungnya. Ia memeluk putrinya erat. "Ayah masih kerja, sayang. Nanti kalau sudah selesai, ayah pasti pulang ketemu kita," jawabnya lembut, hatinya hancur berkeping-keping. Dimas tidak hanya mengkhianatinya, ia telah menghancurkan hati kecil putrinya yang merindukan ayahnya. Ini adalah dosa yang tidak akan pernah bisa Rania maafkan. Malam harinya, Rania mendapatkan pesan pertama dari mata-matanya di Jakarta. Pukul 18.30, para tamu undangan sudah mulai berdatangan. Venue sangat mewah. Kedua mempelai belum terlihat. Rania membaca pesan itu di kamarnya. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Pertunjukan akan segera dimulai. Ia melihat jam. Pukul 7 malam. Tepat 1 jam sebelum bom waktunya meledak. Ia membuka galeri ponselnya, menatap sebuah foto yang ia ambil tadi siang. Fotonya bersama Kayla dan kedua orang tuanya, semuanya tersenyum bahagia di depan rumah joglo mereka. Ia memandangi foto itu lama. Inilah dunianya. Inilah hartanya yang sesungguhnya. Dan siapapun yang mencoba menghancurkannya, akan ia hancurkan lebih dulu. Ia membalas pesan dari mata-matanya. "Terus update. Kirimi saya foto suasana di sana jika memungkinkan." Rania kemudian berjalan ke jendela kamarnya, menatap langit malam Yogyakarta yang cerah dan berbintang. Di Jakarta, di sebuah ballroom mewah, seorang pria sedang bersiap untuk merayakan pengkhianatannya. Ia tidak tahu bahwa ratusan kilometer jauhnya, di sebuah kamar yang sunyi, istrinya sedang memegang detonator di tangannya, jarinya sudah siap menekan tombol. "Selamat menikmati 1 jam terakhirmu sebagai pria kaya raya yang terhormat, Dimas," bisik Rania pada angin malam. "Setelah ini, aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku, termasuk kehormatanmu." Jam terus berdetak. Hitung mundur menuju penghakiman telah dimulai. Malam di Yogyakarta terasa sejuk dan tenang. Gema takbir sudah berganti dengan suara tawa keluarga yang bercengkerama di ruang tengah, ditemani legitnya tape ketan dan hangatnya wedang jahe. Di dalam kamarnya, Rania duduk di tepi ranjang, punggungnya lurus, ponsel di genggamannya terasa seperti satu-satunya penghubung ke medan perang yang berjarak ratusan kilometer jauhnya. Seluruh inderanya terfokus pada layar kecil itu. Di luar, ia adalah seorang anak yang sedang pulang kampung. Di dalam, ia adalah seorang jenderal yang menunggu laporan dari garis depan. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jantungnya berdetak seirama dengan jarum jam. Sebuah notifikasi muncul. Pesan dari nomor tak dikenal yang ia simpan dengan nama Kurir Jakarta. Mata-matanya. Pukul 19.15, Kurir Jakarta,
mempelai memasuki ruangan. Orkestra memainkan lagu romantis. Sangat megah. Pengantin pria, Target, mengenakan setelan tuxedo putih gading, wajahnya berseri-seri. Pengantin wanita mengenakan gaun putih berekor panjang, bertabur kristal. Para tamu bertepuk tangan meriah. Pesan itu disertai sebuah foto, diambil dari sudut yang tidak mencolok, mungkin dari belakang barisan pilar. Fotonya agak buram, tapi pesannya sangat jelas. Di sana, di bawah cahaya lampu kristal yang gemerlapan, berdirilah Dimas. Pria yang sama yang tidur di sebelahnya, pria yang sama yang ia kirimi doa setiap malam, kini berdiri gagah di samping wanita lain. Senyum di wajah Dimas adalah senyum yang belum pernah Rania lihat selama bertahun-tahun. Itu adalah senyum kemenangan seorang penipu yang merasa telah berhasil mencapai garis finish. Amira, di sampingnya, tampak seperti seorang putri. Gaunnya, riasannya, perhiasan di lehernya, Rania bisa menghitung dalam kepalanya berapa ratus juta uangnya yang kini menempel di tubuh wanita itu. Rasa sakit yang tadinya ia kira sudah mati rasa, kembali menusuknya sejenak. Ia melihat foto itu lekat-lekat, membiarkan rasa sakit itu membakarnya, mengubahnya menjadi bahan bakar terakhir yang ia butuhkan. Ia menyimpan foto itu ke dalam proyek penghakiman. Ini adalah bukti visual termanis dari sebuah kebodohan yang akan segera dibayar lunas. Pukul 19.32, Kurir Jakarta, prosesi pemotongan kue pengantin. Kue setinggi 7 tingkat dengan hiasan bunga mawar putih hidup. Mereka menyuapi satu sama lain diiringi kilatan lampu blitz dari fotografer. Rania membayangkan adegan itu. Sebuah ritual manis yang seharusnya menjadi miliknya. Ia tidak merasa cemburu. Yang ia rasakan adalah amarah yang dingin. Mereka sedang berpesta pora di atas kuburan pernikahan mereka. Pukul 19.45, Kurir Jakarta, sambutan dari perwakilan keluarga. Ayah dari mempelai wanita sedang berbicara di atas panggung. Memuji Target sebagai pemuda sukses, pengusaha brilian, dan menantu idaman yang akan membahagiakan putrinya. Rania tertawa pelan, nyaris tanpa suara. Pengusaha brilian. Tentu saja. Brilian dalam menipu istrinya sendiri. Ia bertanya-tanya apakah orang tua Amira benar-benar tidak tahu, atau mereka memilih untuk buta demi mendapatkan menantu yang terlihat kaya raya. Apapun itu, mereka akan segera terbangun dari mimpi indah ini. Waktu terus berjalan. Pukul 19.55, 5 menit lagi. Rania menarik napas panjang, menenangkan detak jantungnya yang mulai menggila. Ia membuka aplikasi perbankannya, bukan untuk melakukan apapun, hanya untuk melihat jam digital di sudut layar yang terasa bergerak begitu lambat. Pukul 19.58, ia bisa membayangkan Dimas dan Amira kini sedang duduk di pelaminan, menerima ucapan selamat dari para tamu, merasa seperti raja dan ratu. Nikmatilah, Dimas. Nikmatilah 2 menit terakhirmu. Pukul 19.59, 1 menit. Rania berdiri dan berjalan ke arah jendela, menatap bulan pucat di langit Yogyakarta. Di satu malam yang sama, di bawah bulan yang sama, 2 takdir yang sangat berbeda akan segera ditentukan. Pukul 20. Tidak ada suara ledakan. Tidak ada gempa bumi. Dunia di sekitarnya tetap sama. Tapi Rania tahu, di Jakarta, sebuah bom waktu finansial baru saja meledak tanpa suara, mengirimkan gelombang kejut yang akan meruntuhkan seluruh panggung sandiwara Dimas. Ia merasakan getaran kemenangan yang sunyi di dalam hatinya. Selesai. Perintahnya di bank telah dieksekusi. Semua pintu telah tertutup. Kini, ia hanya perlu menunggu dan menonton. Pukul 27, Kurir Jakarta, sesi acara bebas, para tamu menikmati hidangan. Manajer dari wedding organizer terlihat mendekati Target di pelaminan. Pembicaraan mereka terlihat serius. Senyum di wajah Target mulai memudar. Ah, dimulai juga, batin Rania. Pasti ini soal pembayaran sisa untuk vendor yang harus dilunasi malam ini juga. Sound system, lighting, pengisi acara, biasanya mereka meminta pelunasan begitu acara puncak selesai. Pukul 20.12, Kurir Jakarta, Target mengeluarkan dompet. Menggesek kartu kredit hitam di mesin edisi portabel yang dibawa oleh pihak WO. Gagal. Dia mencoba lagi. Gagal lagi. Rania tersenyum tipis. Tentu saja gagal.
Kartu itu sekarang tidak lebih dari sepotong plastik tak berguna. Pukul 20.16, Kurir Jakarta, target terlihat panik. Dia mencoba kartu lain dari bank yang berbeda. Hasilnya sama. Ditolak. Dia mencoba membuka aplikasi mobile banking di ponselnya, wajahnya semakin pucat. Dia pasti tidak bisa login. Tentu saja kau tidak bisa login, Dimas. Aksesmu sudah kucabut dari akarnya. Kau sekarang terputus dari sumber kehidupanmu. Pukul 20.20, Kurir Jakarta. Suasana di sekitar pelaminan mulai tegang. Musik tiba-tiba berhenti. Beberapa pria berpenampilan seperti vendor, dekorasi, catering, mulai mendekati target. Mereka berbicara dengan nada menuntut. Amira, si pengantin wanita, terlihat bingung dan mulai menangis. Orang tuanya mendekat, mencoba menengahi. Ponsel Rania bergetar hebat di tangannya. Nama, Mas Dimas, muncul di layar, disertai foto mereka berdua saat liburan di Lombok beberapa tahun lalu, sebuah peninggalan dari masa ketika semuanya masih terasa nyata. Jantung Rania berdebar, bukan karena takut, tapi karena sebuah luapan kekuasaan yang absolut. Inilah dia. Panggilan kepanikan dari sang penipu. Ia menatap nama itu selama beberapa detik, menikmati momen itu. Lalu, dengan gerakan tenang dan pasti, ia menekan tombol merah untuk menolak panggilan. Tanpa jeda, ia membuka kontak Dimas, menggulir ke bawah, dan menekan blokir kontak ini. Sebuah jendela konfirmasi muncul. Apakah Anda yakin? Rania menekan blokir tanpa ragu sedikitpun. Selesai. Dimas kini terhapus dari hidupnya secara digital, sama seperti yang akan segera ia lakukan di dunia nyata. Pukul 20.28, Kurir Jakarta, kacau. Manajer hotel sudah turun tangan, mengancam akan memanggil keamanan jika pembayaran tidak segera diselesaikan. Target mencoba menelepon seseorang berulang kali tapi sepertinya tidak tersambung. Dia sekarang terlihat putus asa, mencoba berbicara dengan beberapa tamu yang berpakaian necis, sepertinya meminjam uang. Mereka menggelengkan kepala. Rania bisa membayangkannya dengan jelas. Dimas, yang tadinya dipuja-puja sebagai pengusaha sukses, kini harus mengemis pinjaman di depan ratusan tamunya di hari pernikahannya sendiri. Penghinaan ini lebih menyakitkan daripada tamparan manapun. Pukul 20.35, Kurir Jakarta mengirim sebuah video. Rania membuka file video berdurasi 15 detik itu. Gambarnya sedikit goyang, direkam dari jarak jauh. Tapi suaranya cukup jelas. Ia bisa melihat Dimas, tuksedonya sudah kusut, dikelilingi oleh para vendor yang marah. Amira menangis terseduh-seduh di pelukan ibunya. Para tamu undangan berkerumun dari kejauhan, berbisik-bisik dan menatap mereka dengan pandangan antara kasihan dan mencemooh. Pokoknya saya tidak mau tahu, Pak Dimas. Pelunasan harus malam ini juga sesuai perjanjian, terdengar suara seorang pria dengan tegas. Tolong beri saya waktu. Pasti ada kesalahan teknis dengan bank saya, balas Dimas, suaranya terdengar panik dan nyaring. Video itu berhenti. Rania menontonnya sekali lagi, lalu sekali lagi. Itu adalah musik termerdu yang pernah ia dengar. Pemandangan kehancuran Dimas adalah karya seni termanis yang pernah ia lihat. Misinya hampir selesai. Tinggal satu langkah terakhir. Serangan penutup untuk memastikan musuh tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Ia membuka aplikasi pesannya, mencari kontak ibu mertuanya, Tante Solehudin. Ia tahu mertuanya ada di sana, ikut menikmati kemegahan palsu itu. Rania menarik napas, lalu mengetik dengan cepat, jarinya menari di atas layar. Ia melampirkan 3 file. Tangkapan layar dari kalender Dimas yang menunjukkan jadwal, akad nikah, AUD. Tangkapan layar dari bukti transfer 2 miliar rupiah dengan keterangan modal pengembangan proyek Kirana Kencana. Foto Dimas dan Amira yang sedang berciuman dari laporan Bu Sari. Lalu ia menulis pesannya. Assalamualaikum, Tante. Selamat malam dan selamat atas pernikahan Dimas. Rania hanya mau mengucapkan selamat menikmati pestanya. Semoga menantu baru Tante, Amira, bisa membantu melunasi semua tagihan vendor malam ini. Karena semua kartu dan rekening Dimas yang terhubung dengan saya sudah saya tutup permanen tepat jam 8 malam tadi. Uang 2 miliar yang saya berikan pada Dimas untuk proyek
Ternyata dia gunakan untuk membiayai semua ini. Anggap saja rumah yang kami tinggali, mobil, dan semua fasilitas yang Dimas nikmati selama ini, resmi saya sita kembali detik ini juga sebagai cicilan pertama atas hutangnya pada saya. Tolong sampaikan pada Dimas, jangan pernah mencoba mencari saya atau Kayla lagi. Anggap saja kami sudah mati. Silakan Tante bimbing putra kesayangan Tante dan menantu baru Tante untuk memulai hidup baru mereka dari nol. Benar-benar dari nol. Salam, Rania. Ia membaca ulang pesan itu sekali lagi. Dingin, tajam, dan tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Ia menekan tombol, kirim. Tanda centang 2 biru langsung muncul. Pesan telah dibaca. Rania merasakan beban yang selama ini menghimpit pundaknya terangkat seketika. Selesai. Semuanya sudah selesai. Ia mematikan ponselnya. Ia tidak butuh update lagi. Ia tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya, drama keluarga, tangisan, atau amukan. Bagiannya dalam cerita ini sudah usai. Ia menghapus nomor, kurir Jakarta, dan membersihkan semua riwayat percakapan. Tidak ada jejak yang tertinggal. Dengan langkah yang terasa ringan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Rania membuka pintu kamarnya. Suara tawa dari ruang keluarga menyambutnya seperti musik. Ibunya menoleh dan tersenyum. Loh, kok baru keluar? Anduk? Kirain sudah tidur. Sini, coba ini nastar buatan Bude Lastri. Enak sekali. Rania berjalan mendekat, duduk di samping ibunya, dan mengambil sebutir kue nastar. Ia menggigitnya. Rasa manis dan gurih dari kue itu terasa begitu nyata, begitu membumi. Ia tersenyum pada ibunya, dan kali ini, senyumnya tulus, mencapai matanya. Iya, Bu. Enak. Badai telah berlalu. Di tengah kehangatan keluarganya di Yogyakarta, Rania Adeline akhirnya menemukan kembali kedamaiannya. Ia telah meruntuhkan sebuah kerajaan yang dibangun di atas kebohongan, dan dari puing-puingnya, ia siap untuk membangun istananya sendiri. Sendirian, bersama Kayla. Dan ia tahu, istananya kali ini akan jauh lebih kuat. Pagi di Yogyakarta menyambut Rania dengan cara yang sudah lama ia lupakan. Bukan dengan deru lalu lintas atau sirene ambulans, melainkan dengan kokok ayam jantan yang sahut menyahutan, kicau burung di dahan pohon mangga, dan aroma nasi liwet hangat yang dimasak ibunya di dapur. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Rania tidur lelap tanpa mimpi buruk. Ia terbangun dengan perasaan ringan, seolah beban seberat gunung telah terangkat dari pundaknya. Ia berbaring sejenak, menatap langit-langit kayu kamarnya yang familiar. Semalam terasa seperti sebuah film yang menegangkan. Tapi hari ini, ia merasa damai. Kemenangannya tidak terasa seperti euforia yang meledak-ledak, melainkan seperti sebuah kelegaan yang dalam dan sunyi. Ia telah mengambil kembali kendali atas hidupnya. Setelah membersihkan diri, ia meraih ponselnya yang tergeletak mati di meja nakas. Ia menarik napas sejenak sebelum menyambungkannya ke pengisi daya dan menyalakannya. Seperti yang sudah ia duga, ponsel itu langsung bergetar tanpa henti selama hampir 1 menit penuh. Banjir notifikasi. Ada 99 pesan WhatsApp dari berbagai nomor, baik yang dikenal maupun tidak. Ada 58 panggilan tak terjawab, sebagian besar dari nomor yang sudah ia blokir, Dimas, ibu mertuanya, dan beberapa saudara Dimas. Sisanya dari teman-teman dan kolega di Jakarta yang mungkin sudah mendengar desas-desus. Rania mengabaikan semuanya. Ia hanya mencari satu nama di daftar kontaknya, Diana, sepupunya yang juga sahabat terdekatnya di Jakarta. Diana adalah seorang jurnalis gosip, pusat informasi dari segala drama sosialita Jakarta. Jika ada orang yang tahu detail kejadian semalam, dialah orangnya. Rania hanya mengirim pesan singkat, "Gimana kabarmu? Ceritain dong gosip terpanas di Jakarta semalam." Sambil menunggu balasan, ia bergabung dengan keluarganya untuk sarapan. Melihat Kayla tertawa riang sambil disuapi oleh eyangnya, hati Rania menghangat. Inilah yang ia perjuangkan. Sebuah masa depan yang damai untuk putrinya, bebas dari kebohongan dan racun pengkhianatan. Tak lama, ponselnya bergetar. Balasan dari Diana ternyata bukan pesan teks, melainkan sebuah panggilan video. Rania mengangkatnya di teras samping. "Rania, aku tahu ini pasti ulahmu," seru Diana langsung,
wajahnya di layar terlihat syok sekaligus kagum. Seluruh Jakarta lagi geger. Pesta pernikahan, Sultan, yang berubah jadi pesta penagihan utang. Ini lebih heboh dari berita artis manapun. Rania tersenyum tipis. Oh ya? Ceritakan detailnya. Detailnya gila, Ran. Menurut sumberku yang jadi salah satu tamu di sana, suamimu, atau haruskah aku bilang mantan suamimu, itu benar-benar dipermalukan habis-habisan. Semua kartunya ditolak, musik berhenti, manajer hotel keluar, para vendor teriak-teriak minta pelunasan di depan semua orang. Pengantin barunya pingsan, dan orang tuanya hampir jantungan. Diana melanjutkan dengan antusias, dan puncaknya, ibunya Dimas tiba-tiba menjerit histeris setelah baca pesan di ponselnya. Dia langsung menampar Dimas di depan semua orang sambil teriak-teriak, dasar anak tidak tahu diuntung. Kamu menipu kami semua. Pestanya bubar dalam kekacauan total. Katanya Dimas dan keluarga barunya harus meninggalkan hotel lewat pintu belakang dapur untuk menghindari wartawan dan para penagih utang. Ini benar-benar the wedding of the year, tapi dalam artian yang paling buruk. Rania mendengarkan semuanya dengan ekspresi tenang. Ia tidak merasakan ledakan kebahagiaan, hanya sebuah kepuasan dingin. Sesuai rencana. Ran, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku ada di pihakmu 100%, kata Diana, nadanya kini lebih serius. Kalau butuh apa-apa, bilang saja. Terima kasih, Di. Nanti aku ceritakan semuanya kalau sudah kembali ke Jakarta. Sekarang, aku mau menikmati sisa liburanku dulu. Ia menutup telepon. Kabar itu sudah cukup. Misinya tidak hanya berhasil, dampaknya bahkan lebih dahsyat dari yang ia perkirakan. 3 hari kemudian, Rania dan Kayla kembali ke Jakarta. Begitu tiba di gerbang kompleks perumahannya, ia melihat sebuah mobil yang ia kenali terparkir di seberang jalan. Mobil milik Dimas, ralat, mobil miliknya yang biasa dipakai Dimas. Di dalamnya ada Dimas, tampak kusut dan putus asa. Rania sudah mengantisipasi ini. Sebelum berangkat dari Yogyakarta, ia sudah menelepon sebuah perusahaan keamanan swasta. 2 orang petugas berbadan tegap sudah berjaga di dalam pekarangan rumahnya. Ia juga sudah memanggil tukang kunci untuk mengganti semua kunci rumah begitu ia tiba. Mobil Rania masuk dengan mulus melewati gerbang yang dibuka oleh satpam. Dari kaca spion, ia melihat Dimas keluar dari mobilnya dan berlari ke arah gerbang rumahnya, tapi langkahnya terhenti oleh 2 petugas keamanan yang menghadangnya. Rania masuk ke dalam rumah, mengabaikan keributan di luar. Ia memeluk Kayla. Sayang, langsung ke kamar ya, mandi terus istirahat. Nanti bunda nyusul. Begitu Kayla masuk ke kamar bersama Bei Lastri, Rania berjalan ke interkom di dekat pintu utama. Di layar, ia bisa melihat wajah Dimas yang memelas. Rania, tolong buka pintunya. Kita perlu bicara, teriak Dimas dari luar. Rania menekan tombol bicara, suaranya terdengar jernih dan dingin melalui speaker. Tidak ada yang perlu dibicarakan, Dimas. Aku bisa jelaskan semuanya, Ran. Ini semua salah paham. Aku dijebak. Rania tertawa sinis. Salah paham? Kau menggelar pesta pernikahan dengan wanita lain menggunakan uangku dan kau bilang itu salah paham? Jangan membuat dirimu terlihat lebih bodoh lagi. Tolong, Ran. Aku tidak punya apa-apa lagi. Mereka menyita mobilku, kartu-kartuku, aku diusir dari rumah orang tuaku. Suaranya terdengar putus asa. Bagus, jawab Rania singkat. Itu bukan urusanku. Urusanmu sekarang adalah dengan istri barumu, Amira. Bukankah kau menikahinya untuk hidup bahagia selamanya? Silakan mulai kebahagiaan kalian. Rumah ini, dan semua yang ada di dalamnya, adalah milikku. Kau tidak punya hak 1 sentimeter pun di sini. Sekarang pergilah sebelum aku menelepon polisi atas tuduhan mengganggu. Rania, kumohon. Rania mematikan interkom. Ia tidak mau mendengar rengekan itu lagi. Beberapa menit kemudian, ia melihat dari jendela, Dimas akhirnya menyerah dan berjalan lunglai meninggalkan gerbang rumahnya. Langkah selanjutnya adalah membersihkan rumah ini dari jejak pria itu. Bei Lastri, tolong siapkan beberapa kardus besar, perintah Rania. Masukkan semua barang milik Pak Dimas ke dalamnya.
Semua pakaian, sepatu, buku, alat mandi, semuanya. Jangan ada yang tersisa satupun. Tidak perlu dilipat rapi, masukkan saja. Selama 1 jam berikutnya, Bei Lastri dan seorang asisten lainnya bekerja membersihkan lemari dan ruang kerja dari semua barang Dimas. Rania mengawasi, memastikan tidak ada yang terlewat. Ia menemukan sebuah kotak berisi foto-foto lama mereka berdua. Tanpa ragu, ia membuang kotak itu ke dalam kantong sampah. Masa lalu itu sudah mati. Setelah 5 kardus besar terisi penuh, Rania memesan layanan pengiriman barang instan. Ia memasukkan alamat tujuan, rumah orang tua Amira, yang alamatnya sudah ia simpan dari laporan Bu Sari. "Tolong kirimkan semua ini ke sana," katanya pada kurir yang datang. "Dan ini ongkos kirimnya, sekalian dengan tip untukmu." Saat mobil box kecil itu membawa pergi 5 kardus berisi sisa-sisa kehidupan Dimas bersamanya, Rania merasa rumahnya bisa bernapas lagi. Udaranya terasa lebih bersih, lebih ringan. Keesokan harinya, Rania sudah kembali ke kantornya di Kirana Kencana. Ia berjalan memasuki lobi dengan aura yang berbeda. Lebih kuat, lebih fokus, dan lebih tegas. Para karyawannya seolah bisa merasakannya, menyapanya dengan lebih hormat dari biasanya. Agenda pertamanya adalah bertemu dengan Pak Budi, pengacaranya. "Selamat pagi, Bu Rania." "Selamat Hari Raya," sapa Pak Budi. "Pagi, Pak." Langsung saja ke intinya, kata Rania, meletakkan sebuah map tebal di atas meja. "Saya mau mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya, Dimas Aditya." Pak Budi tampak tidak terkejut. Gosip itu pasti sudah sampai ke telinganya. "Di dalam map ini ada semua buktinya," lanjut Rania. "Bukti transfer dana 2 miliar rupiah, bukti perselingkuhan dalam bentuk foto dan video, salinan undangan pernikahannya dengan wanita lain, dan laporan lengkap dari investigator swasta. Saya mau prosesnya secepat mungkin. Tuntutannya 2. Pertama, hak asuh penuh atas putri saya, Kayla. Kedua, gugatan perdata atas penyalahgunaan dana sebesar 2 miliar rupiah. Saya tidak butuh uangnya kembali, saya hanya ingin ada catatan hukum bahwa dia adalah seorang penipu." Pak Budi membuka map itu, matanya melebar melihat kelengkapan bukti yang disajikan. Ini lebih dari cukup, Bu Rania. Kita bisa memenangkan ini dengan mudah. Pihak lawan bahkan tidak akan punya dasar untuk membantah." "Bagus, urus semuanya secepatnya." Setelah dari pengacara, Rania mengumpulkan dewan direksi dan beberapa manajer kunci Kirana Kencana. "Bapak dan Ibu sekalian," mulainya dengan suara yang tenang namun berwibawa. "Saya perlu menyampaikan sebuah pengumuman untuk meluruskan beberapa hal. Seperti yang Anda ketahui, beberapa bulan terakhir ada sebuah proyek rintisan yang dijalankan oleh suami saya, Dimas Aditya, yang didanai oleh perusahaan kita. Hari ini saya nyatakan secara resmi bahwa proyek tersebut gagal total karena dananya telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh Tuan Dimas." Ruangan menjadi hening. "Oleh karena itu," lanjut Rania, "efektif detik ini, Dimas Aditya tidak lagi memiliki afiliasi apapun dengan saya secara pribadi maupun dengan Kirana Kencana secara profesional. Apabila di kemudian hari ia mencoba mendekati Anda semua dengan membawa nama saya atau perusahaan ini, mohon dianggap sebagai tindakan penipuan dan segera laporkan pada saya. Apakah bisa dimengerti?" Semua yang ada di ruangan itu mengangguk serempak. Mereka adalah orang-orang yang loyal pada Rania. Mereka tahu siapa yang telah membangun perusahaan ini dari nol. Pesan Rania jelas, Dimas adalah persona non grata. Ia telah membakar hangus semua jembatan profesional yang pernah dimiliki Dimas. Tanpa reputasi dan koneksi Rania, Dimas bukan siapa-siapa di dunia bisnis Jakarta. Malam itu, setelah hari yang panjang dan produktif, Rania pulang ke rumahnya yang kini terasa damai. Ia sedang menemani Kayla menggambar di ruang keluarga ketika bel pintu berbunyi. Bei Lastri membukakan pintu dan kembali dengan sebuah buket bunga lili putih yang besar. "Dari siapa, Bei?" tanya Rania. "Tidak ada namanya, Bu. Hanya ada kartu kecil," kata Bei Lastri sambil menyerahkan sebuah kartu ucapan. Rania membukanya. Tulisan tangan di dalamnya rapi dan elegan. "Turut berduka atas apa yang telah kau lalui. Tapi selamat atas fajar yang baru. Kau adalah wanita terkuat yang pernah kukenal.
Tidak ada nama pengirim. Rania tersenyum misterius. Sepertinya, di tengah usahanya meruntuhkan satu dunia, ia telah menarik perhatian seseorang dari dunia lain. Tapi itu adalah cerita untuk hari esok. Malam itu, ia menyingkirkan bunga itu, lebih memilih untuk fokus pada dunianya yang sekarang. Ia melihat gambar yang dibuat Kayla. Sebuah gambar istana dengan dua sosok, seorang putri yang tersenyum, Kayla, dan seorang ratu yang berdiri tegak di sampingnya, mengenakan mahkota, Rania. Tidak ada pangeran. Dan Rania berpikir, itu sama sekali tidak menjadi masalah. Ia mengambil figura foto pernikahannya dengan Dimas dari atas piano. Ia menatapnya sejenak, wajah pria yang pernah ia cintai. Kemudian, dengan langkah mantap, ia berjalan ke dapur dan menjatuhkan figura itu ke dalam tempat sampah. Pembersihan telah selesai. Kerajaannya kini bersih dari pengkhianat. Dan sang ratu siap untuk memerintah. 8 bulan berlalu. Musim hujan telah berganti dengan kemarau yang hangat, dan seperti cuaca, kehidupan Rania telah bertransisi dari badai yang gelap menjadi hari-hari yang cerah dan penuh harapan. Perceraiannya dengan Dimas telah resmi ketuk palu 3 bulan yang lalu. Prosesnya berjalan sangat cepat dan sepihak. Dengan tumpukan bukti yang tak terbantahkan, Dimas tidak punya pilihan selain menyetujui semua tuntutan Rania. Hak asuh penuh Kayla jatuh ke tangannya, dan pengadilan mencatat adanya penipuan dan penyalahgunaan dana yang secara efektif menghancurkan sisa-sisa kredibilitas namanya. Kehidupan Rania kini memiliki ritme yang baru, yang tenang dan sepenuhnya miliknya. Rumah megah itu telah didekorasi ulang. Warna-warna gelap dan maskulin peninggalan Dimas telah diganti dengan palet warna krem, putih, dan sentuhan emas yang cerah. Ruang kerja Dimas yang dulu suram telah diubah menjadi ruang bermain yang penuh warna untuk Kayla. Setiap sudut rumah kini memancarkan energi feminin yang kuat dan damai. Di dunia bisnis, Rania bukan lagi sekadar bintang yang sedang naik daun. Ia adalah konstelasi yang bersinar terang. Kirana Kencana meluncurkan koleksi terbaru mereka dengan tema Phoenix, simbol kelahiran kembali dari abu. Koleksi itu meledak di pasaran. Desainnya yang berani, kuat, namun tetap elegan seolah menceritakan kisah Rania sendiri, dan itu beresonansi kuat dengan para pelanggan. Wajahnya semakin sering muncul di sampul majalah bisnis, bukan lagi sebagai istri dari, melainkan sebagai Rania Adeline, sang visioner. Namun, kesuksesan terbesarnya adalah kebahagiaan yang ia temukan dalam hal-hal kecil. Pagi hari yang tenang, membacakan dongeng untuk Kayla tanpa merasakan kecemasan. Akhir pekan yang dihabiskan untuk berkuda di sebuah klub elit di pinggir kota, melihat tawa lepas putrinya saat berhasil mengendalikan kuda poninya. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi kecurigaan. Hanya ada ia, Kayla, dan masa depan mereka yang terbentang luas. Lalu, ada Arya. Arya Wirawan adalah nama di balik buket bunga lili putih misterius itu. Seorang arsitek ternama yang perusahaannya sering berkolaborasi dengan merek-merek mewah, termasuk untuk desain interior butik Kirana Kencana yang baru. Awalnya, interaksi mereka murni profesional. Arya adalah pria yang tenang, cerdas, dan memiliki selera artistik yang tinggi. Ia adalah kebalikan dari Dimas. Jika Dimas adalah penjual janji yang manis, Arya adalah seorang pembangun yang menunjukkan hasil nyata. Ia tidak pernah mengungkit masa lalu Rania, tetapi tatapannya selalu menunjukkan kekaguman yang tulus atas kekuatan Rania. Percakapan mereka perlahan beralih dari denah butik ke diskusi tentang seni, musik, dan akhirnya, kehidupan. Arya mendekatinya dengan sabar dan hormat, seperti seseorang yang tahu bahwa ia sedang mendekati sebuah benteng yang baru saja selamat dari pengepungan. Anak-anak seumuran Kayla biasanya suka menggambar. Mungkin dia akan suka pameran arsitektur miniatur di galeri pusat akhir pekan ini, kata Arya suatu sore saat mereka selesai rapat, nadanya santai. Itu bukan ajakan kencan yang gamblang, melainkan sebuah saran yang bijaksana. Dan Rania, untuk pertama kalinya, merasa tertarik. Di sisi lain kota, di dunia yang terasa begitu jauh dari Menara Gading Rania, Dimas Aditya sedang menjalani hukumannya. Bukan di penjara dengan jeruji besi, melainkan di penjara ciptaannya sendiri, penjara kemiskinan dan penyesalan. Kabar tentangnya sesekali sampai ke telinga Rania melalui Diana. Pernikahannya dengan Amira hanya bertahan kurang dari 2 bulan. Keluarga Amira,
yang terlanjur malu dan terbebani oleh utang pernikahan yang belum lunas, akhirnya mengusir Dimas. Amira, gadis yang terbiasa dengan kemewahan, tidak tahan hidup menderita. Ia menceraikan Dimas dan menghilang, kembali ke kampung halamannya untuk menghindari para penagih utang. Dimas kini sendirian. Orang tuanya, yang merasa dipermalukan, menolak untuk membantunya. Namanya sudah masuk daftar hitam di hampir semua perusahaan besar di Jakarta. Tidak ada yang mau mempekerjakan seorang penipu yang ceritanya sudah menjadi legenda di kalangan sosialita dan pebisnis. Lalu, pada suatu Sabtu siang yang cerah, dua dunia itu bertabrakan. Rania, Arya, dan Kayla sedang makan siang di sebuah restoran fine dining di atap sebuah hotel bintang 5. Restoran itu memiliki pemandangan kota yang menakjubkan. Kayla sedang asyik menggambar di buku sketsa yang dihadiahkan Arya, sementara Rania dan Arya terlibat dalam percakapan ringan. Saat Rania hendak memanggil pelayan untuk memesan hidangan penutup, matanya tanpa sengaja menangkap sesosok figur yang familiar di dekat pintu masuk area servis. Seorang pria kurus dengan seragam staf hotel berwarna abu-abu yang sedikit kebesaran. Wajahnya kusam, rambutnya lepek, dan bahunya membungkuk karena lelah. Pria itu sedang membersihkan tumpahan minuman di lantai dengan kain pel. Jantung Rania berhenti berdetak sejenak. Pria itu adalah Dimas. Ia terlihat 10 tahun lebih tua. Kilau palsu di wajahnya yang dulu selalu membuat Rania curiga kini telah lenyap sama sekali, digantikan oleh kekosongan yang suram. Saat Dimas bangkit dan berbalik, mata mereka bertemu selama sepersekian detik. Di mata Dimas, Rania melihat kilatan syok, malu yang luar biasa, dan kehancuran. Pria yang dulu duduk di seberang meja di restoran seperti ini sebagai tamu terhormat, kini berlutut di lantainya sebagai petugas kebersihan. Ia melihat Rania, melihat Arya yang duduk di sampingnya, seorang pria yang jelas sukses dan berkelas, dan melihat Kayla yang tampak bahagia. Ia melihat dunia yang pernah menjadi miliknya, kini tertutup rapat untuknya selamanya. Dimas adalah orang pertama yang membuang muka. Dengan gerakan cepat dan canggung, ia menarik ember pelnya dan menghilang di balik pintu servis. Arya, yang menyadari perubahan ekspresi Rania, bertanya dengan lembut, "Kamu tidak apa-apa?" Rania menarik napas panjang. Anehnya, ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, bahkan tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanyalah perasaan hampa. Pria itu, hantu dari masa lalunya, tidak lagi memiliki kekuatan untuk memengaruhinya. Dia hanyalah orang asing dengan kenangan yang buruk. "Aku tidak apa-apa," jawab Rania, dan untuk pertama kalinya, ia meraih tangan Arya yang terulur di atas meja. "Aku sangat baik-baik saja." Pertemuan itu rupanya membangkitkan sesuatu dalam diri Dimas. 2 hari kemudian, Rania menerima sebuah email dari alamat yang tidak dikenal. Subjeknya, "Kumohon, Rania." Isinya adalah sebuah ratapan panjang yang menyedihkan. "Rania, aku tahu aku tidak pantas untuk menghubungimu. Aku melihatmu di hotel tempo hari. Kau terlihat bahagia. Dan aku pantas mendapatkan semua ini. Aku hidup seperti di neraka. Amira sudah meninggalkanku. Aku tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa. Setiap hari aku hanya makan nasi dengan garam. Aku tahu aku salah, Rania. Aku mengakuinya. Aku adalah pria paling bodoh dan paling jahat di dunia ini karena telah menyia-nyiakanmu dan Kayla. Aku tidak meminta banyak. Aku hanya memohon belas kasihanmu. Demi Kayla, putri kita. Pinjami aku sedikit uang untuk memulai lagi. Aku akan bekerja apa saja. Aku akan membayarnya kembali, aku janji. Atau setidaknya, izinkan aku bertemu Kayla. Aku sangat merindukannya. Kumohon, Rania. Jangan hukum aku seperti ini selamanya. Dimas." Rania membaca email itu 2 kali. Rengekan seorang pria yang hancur. Dulu, mungkin hatinya akan luluh. Tapi Rania yang sekarang terbuat dari bahan yang lebih kuat. Ia tahu betul ini bukan tentang penyesalan, ini tentang keputusasaan. Dimas tidak menyesali perbuatannya, ia menyesali konsekuensinya. Ia tidak membalas email itu. Sebagai gantinya, ia meneruskannya ke Pak Budi, pengacaranya. 1 jam kemudian, ia mendapat balasan dari Pak Budi. "Sudah saya urus, Bu.
Tim saya sudah mengirimkan surat peringatan hukum, somasi, terakhir kepada Tuan Dimas melalui alamat emailnya. Isinya menegaskan bahwa setiap upaya untuk menghubungi Anda secara pribadi akan dianggap sebagai pelecehan dan akan ditindaklanjuti secara hukum. Surat itu juga mengingatkan bahwa sesuai putusan pengadilan, hak untuk bertemu anak dapat diajukan secara resmi melalui pengadilan agama untuk sesi pertemuan yang diawasi, bukan dengan mengemis secara pribadi pada Anda. Pintu terakhir telah ditutup dan dikunci. Kali ini dengan segel hukum. Malam itu, Arya meneleponnya. Aku tidak bermaksud lancang, tapi setelah kejadian di restoran tempo hari, aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja. Dan aku juga ingin bertanya, maukah kau makan malam denganku akhir pekan ini? Hanya kita berdua. Rania tersenyum. Hantu dari masa lalunya telah diusir untuk selamanya. Kini, saatnya menyambut masa depan. Tentu saja, Arya, jawabnya, suaranya terdengar ringan dan bebas. Aku akan sangat senang. Sambil menatap pantulan dirinya di cermin, Rania melihat seorang wanita yang utuh. Bukan istri seseorang, bukan korban seseorang. Hanya Rania. Seorang ratu di kerajaannya sendiri yang siap untuk menulis babak baru dalam kisahnya. Dan kali ini, ia yang memegang penanya. 2 tahun setelah email terakhir yang menyedihkan dari Dimas, langit di atas tebing Uluwatu, Bali, berwarna lembayung dan keemasan. Angin laut yang lembut meniup tirai-tirai putih tipis di sebuah altar yang menghadap langsung ke Samudra Hindia yang tak bertepi. Aroma bunga frangipani dan garam laut bercampur di udara, menciptakan suasana yang sakral sekaligus magis. Ini adalah hari pernikahan Rania Adeline. Berbeda dengan pesta pernikahan Dimas yang riuh dan palsu, acara ini adalah cerminan dari kehidupan baru Rania, intim, elegan, dan tulus. Hanya 50 tamu yang diundang, keluarga inti dan sahabat-sahabat terdekat. Tidak ada ballroom megah, tidak ada kue 7 tingkat. Yang ada hanyalah keindahan alam, orang-orang terkasih, dan 2 orang yang siap memulai hidup baru di atas fondasi kepercayaan dan rasa hormat. Rania berdiri di depan cermin besar di kamarnya di villa. Ia menatap pantulan dirinya. Gaun yang ia kenakan adalah rancangannya sendiri di bawah label premium Kirana Kencana, sebuah gaun sederhana namun sangat anggun yang memeluk siluet tubuhnya dengan sempurna. Riasannya natural, menonjolkan cahaya yang seolah memancar dari dalam dirinya. Ia terlihat tenang, damai, dan sangat bahagia. Ia teringat hari di mana ia menemukan rencana pernikahan Dimas. Ia ingat rasa sakit yang menghancurkan itu, kemarahan yang membekukan hatinya. Ia ingat wanita di cermin saat itu, matanya sembab, wajahnya pucat karena pengkhianatan. Kini, wanita di cermin itu adalah orang yang berbeda. Bekas lukanya mungkin masih ada, tetapi luka itu telah membuatnya lebih kuat, lebih bijaksana. Pintu kamarnya diketuk pelan. Kayla masuk, kini seorang gadis kecil berusia 9 tahun yang cantik, mengenakan gaun berwarna senada dengan Rania. Di tangannya ada sebuah buket bunga lili putih kecil. Bunda cantik sekali, puji Kayla, matanya berbinar. Rania berjongkok dan memeluk putrinya. Terima kasih, sayang. Kamu adalah pendamping bunda yang paling cantik di seluruh dunia. Kayla tersenyum lebar. Om Arya sudah menunggu. Dia bilang, dia adalah pria paling beruntung hari ini. Hati Rania menghangat. Selama 2 tahun terakhir, Arya telah membuktikan dirinya dalam segala hal. Ia tidak pernah mencoba menggantikan posisi Dimas sebagai ayah kandung Kayla, tetapi ia berhasil menciptakan posisinya sendiri, sebagai sahabat, mentor, dan figur ayah yang stabil dan penuh kasih. Ia mengajari Kayla cara membuat sketsa, menemaninya bermain catur, dan selalu hadir di setiap acara sekolahnya. Ia mencintai Rania, dan ia menghormati paket lengkapnya, yaitu Kayla. Ayo, kita temui pria beruntung itu, kata Rania sambil menggandeng tangan putrinya. Saat Rania berjalan di lorong bunga menuju altar, diiringi alunan biola yang lembut, semua mata tertuju padanya. Ayah dan ibunya menatapnya dengan air mata haru. Diana, sepupunya, memberinya acungan jempol sambil tersenyum lebar. Dan di ujung sana, Arya menunggunya. Ia mengenakan setelan linen berwarna krem, tampak gagah dan tenang. Tatapannya pada Rania penuh dengan cinta dan kekaguman yang begitu dalam, seolah Rania adalah satu-satunya wanita di dunia.
Saat mereka berdiri berdampingan di altar, dengan latar belakang matahari terbenam yang spektakuler, mereka mengucapkan janji suci mereka. Janji yang sederhana, diucapkan dari hati, bukan janji palsu yang diteriakkan dalam kemewahan semu. Malam harinya, setelah resepsi makan malam yang hangat dan penuh tawa, Rania duduk di tepi kolam renang bersama Arya. Aku tidak pernah berpikir aku akan merasakan ini lagi, bisik Rania, menyandarkan kepalanya di bahu Arya. Rasa aman. Rasa bahagia yang tenang. Arya menggenggam tangannya. Kau pantas mendapatkan semuanya, Ran. Setelah semua yang kau lalui, kau membangun kembali duniamu dari abu. Aku hanya beruntung diizinkan masuk ke dalamnya. Keesokan harinya, sebelum mereka memulai bulan madu singkat mereka, Rania melakukan satu hal terakhir. Ia membuka akun media sosialnya, yang sudah lama tidak ia perbarui dengan kehidupan pribadinya. Ia mengunggah satu foto. Foto itu diambil oleh fotografer mereka sesaat setelah upacara. Foto candi dia menangkap momen sempurna. Arya yang sedang berjongkok, membenarkan mahkota bunga di kepala Kayla, sementara Rania berdiri di samping mereka, menatap keduanya dengan senyum penuh cinta. Mereka bertiga terlihat seperti sebuah kesatuan yang utuh dan bahagia. Keterangan fotonya singkat, namun mengandung makna yang dalam. Membangun masa depan kita, bersama. Satu bata demi satu bata. Babak baru keluarga. Dalam beberapa jam, unggahan itu menjadi buah bibir. Ribuan ucapan selamat membanjiri kolom komentar. Para kolega bisnis, teman lama, bahkan publik yang mengikuti kisahnya, semua merayakan kebahagiaannya. Itu adalah pamer termanis yang bisa ia lakukan. Bukan dengan memamerkan kekayaan atau kemewahan, tetapi dengan memamerkan sesuatu yang tidak ternilai dan tidak bisa dibeli, kebahagiaan sejati. Itu adalah penobatan terakhirnya sebagai ratu yang telah memenangkan segalanya. Ratusan kilometer jauhnya, di sebuah kamar kos yang pengap dan sempit di pinggiran Jakarta, Dimas Aditya menyandarkan punggungnya ke dinding yang catnya sudah mengelupas. Ia baru saja pulang setelah bekerja 12 jam sebagai kurir paket, tubuhnya pegal dan lengket oleh keringat. Ia membuka ponsel murahnya untuk mencari hiburan sejenak, menelusuri lini masa sebuah akun gosip. Dan di sanalah ia melihatnya. Foto pernikahan Rania. Napasnya tercekat. Ia melihat Rania, tampak lebih bersinar dari yang pernah ia ingat. Ia melihat pria di sampingnya, pria yang ia lihat di restoran tempo hari, yang kini menjadi suaminya. Dan ia melihat Kayla, putrinya, tampak begitu nyaman dan bahagia bersama pria itu. Sebuah rasa sakit yang tumpul dan berat menghantam dadanya. Ini bukan lagi penyesalan karena kehilangan uang atau status. Ini adalah penyesalan yang merobek jiwa. Ia melihat dengan jelas semua yang telah ia buang, sebuah keluarga, seorang wanita luar biasa yang mencintainya, dan masa depan yang cerah. Ia menukarnya dengan kesenangan sesaat yang kini hanya menyisakan abu dan utang. Tidak ada lagi harapan untuk kembali. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Foto itu adalah titik terakhir. Rania telah melanjutkan hidupnya dengan begitu indah, sementara ia terjebak di sini, di dasar jurang yang ia gali sendiri, selamanya menjadi hantu dari masa lalunya sendiri. Ia mematikan ponselnya dan menatap langit-langit kamarnya yang bernoda, merasa benar-benar sendirian. Beberapa bulan kemudian, di sebuah malam minggu yang tenang di Jakarta. Di ruang keluarga yang hangat di rumah Rania, suasana terasa damai. Arya sedang serius menyusun puzzle ribuan keping di atas karpet bersama Kayla. Rania duduk di sofa yang nyaman, membaca sebuah novel, sesekali menyesap teh melatinya. Musik jazz instrumental yang lembut mengalun pelan dari pengeras suara. Tidak ada drama, tidak ada ketegangan. Hanya ada kenyamanan dari kebersamaan yang tulus. Rania menurunkan bukunya sejenak, mengamati suami dan putrinya yang sedang tertawa karena salah memasang potongan puzzle. Hatinya dipenuhi oleh rasa syukur yang meluap. Dulu, ia berpikir bahwa balas dendam adalah tujuannya. Menghancurkan Dimas dan Amira adalah kemenangan mutlaknya. Tapi sekarang ia sadar, itu semua hanyalah langkah pertama. Itu adalah api pembersihan yang diperlukan untuk menyingkirkan semua racun dari hidupnya. Kemenangan yang sesungguhnya bukanlah saat melihat musuhnya jatuh. Kemenangan yang sesungguhnya adalah momen ini.
Momen di mana ia bisa duduk tenang di rumahnya sendiri, dikelilingi oleh cinta sejati, dan merasa damai sepenuhnya dengan masa lalu, masa kini, dan masa depannya. Arya mendongak, seolah merasakan tatapan Rania. Ia tersenyum. Kenapa senyum-senyum sendiri? Rania membalas senyumnya, sebuah senyum yang tulus dan penuh makna. Hanya berpikir, jawabnya, betapa aku sangat bahagia. Ia telah menghancurkan hidup mereka yang mengkhianatinya hingga menjadi seperti neraka. Tapi yang lebih penting, ia telah membangun surganya sendiri dari puing-puing neraka itu. Dan di surga ini, ia adalah ratunya. Selama-lamanya. 7 tahun kemudian. Langit Jakarta di sore hari masih sama, seringkali berwarna oranye keemasan, warna yang dulu pernah Rania asosiasikan dengan kelegaan setelah hari yang melelahkan. Namun kini, warna itu tidak lagi membawa kelegaan, melainkan sebuah konfirmasi. Konfirmasi atas kedamaian yang telah ia bangun dengan susah payah, bata demi bata, di atas puing-puing pengkhianatan. Di usianya yang menginjak awal 50-an, Rania Adeline tidak hanya bertahan. Ia telah menjadi sebuah institusi. Kirana Kencana, yang dulu hanya sebuah perusahaan rintisan yang menjanjikan, kini telah menjadi raksasa fashion retail di Asia Tenggara. Namanya bersanding dengan para taipan dan visioner di kawasan ini. Ia tidak lagi perlu membuktikan apapun pada siapapun. Karyanya, kerajaannya, berbicara untuk dirinya sendiri. Namun, pemandangan favoritnya bukanlah ruang dewan direksi yang megah atau butik andalannya yang berkilauan. Pemandangan favoritnya adalah taman belakang rumahnya yang luas, tempat di mana ia kini duduk di sebuah kursi rotan yang nyaman, ditemani secangkir teh Earl Grey hangat. Dari sini, ia bisa melihat seluruh dunianya. Arya, suaminya, pria yang menjadi sau dalam kehidupannya, sedang dengan sabar mengajari putra mereka yang berusia 6 tahun, Banyu, cara menerbangkan layang-layang. Tawa riang Banyu yang berambut ikal seperti Arya, terdengar seperti musik termerdu di telinga Rania. Di sisi lain taman, di dekat kolam renang yang biru jernih, Kayla, yang kini telah menjelma menjadi seorang gadis remaja berusia 16 tahun yang cerdas dan menawan, sedang asyik membaca buku, sesekali tersenyum melihat tingkah adiknya. Ini adalah gambaran kemenangan yang sesungguhnya. Bukan ledakan kembang api yang sesaat, melainkan kedamaian yang berkelanjutan. Bukan tentang kehancuran musuh, tetapi tentang mekarnya kehidupan baru yang indah. Rania telah belajar banyak selama bertahun-tahun. Balas dendam yang pernah ia rancang dengan begitu dingin terasa seperti sebuah kisah dari kehidupan orang lain. Itu adalah sebuah babak yang perlu ia lalui, sebuah api pembersihan yang membakar habis semua ilusi dan kepahitan. Tapi api itu juga menyuburkan tanah bagi sesuatu yang baru untuk tumbuh. Dan yang tumbuh adalah cinta yang dewasa, keluarga yang solid, dan kebahagiaan yang tidak lagi rapuh. Hubungannya dengan Arya adalah sebuah kemitraan yang setara. Mereka adalah dua pilar kuat yang saling menopang, bukan satu parasit yang menempel pada inangnya. Arya tidak pernah terintimidasi oleh kesuksesan Rania, ia justru merayakannya. Ia adalah tempat Rania berpulang, tempat di mana ia bisa melepaskan jubah CEO-nya dan menjadi Rania saja, tanpa embel-embel. Namun, taman yang paling indah sekalipun tidak sepenuhnya bebas dari gema masa lalu. Dan gema itu datang melalui orang yang paling ia cintai, Kayla. Semuanya dimulai beberapa minggu yang lalu. Kayla pulang dari sekolah dengan wajah yang mendung, sesuatu yang sangat jarang terjadi pada putrinya yang biasanya ceria. Ia langsung masuk ke kamar dan menolak untuk makan malam. Rania, dengan kepekaan seorang ibu, tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar masalah remaja biasa. Malam itu, ia mengetuk pintu kamar Kayla. Ia menemukan putrinya duduk di tepi tempat tidur, menatap sebuah tablet dengan tatapan kosong. "Sayang, ada apa?" tanya Rania lembut, duduk di sampingnya. Kayla tidak menjawab, hanya menggeser tablet itu ke arah Rania. Di layar, terbuka sebuah laman gosip lama, sebuah artikel dari 7 tahun yang lalu dengan judul yang bombastis. Pernikahan Sultan berakhir ricuh, pengantin pria diduga lakukan penipuan besar. Artikel itu menceritakan kembali drama di Hotel Mahameru dengan detail yang dilebih-lebihkan, lengkap dengan foto-foto buram para tamu yang kebingungan dan mempelai wanita yang menangis. Di bagian komentar, puluhan orang saling bertukar informasi, menyebut nama Rania, Dimas,
Dan Amira. Hati Rania mencelos. Ia tahu hari ini akan datang, hari di mana Kayla cukup dewasa untuk mencari tahu dan memahami sendiri kepingan-kepingan masa lalunya. Benda? Suara Kayla terdengar serak. Temanku di sekolah, ayahnya dulu kenal sama ayah Dimas. Dia bilang, bundalah yang menghancurkan pernikahan itu. Dia bilang, bunda menjebak ayah. Apakah itu benar? Rania menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Selama ini, ia hanya menjelaskan pada Kayla bahwa ia dan ayah Dimas berpisah karena sudah tidak cocok. Ia tidak pernah ingin meracuni pikiran putrinya dengan detail pengkhianatan yang kotor. Tapi sekarang, Kayla butuh lebih dari itu. Ia butuh kebenaran. Duduk sini, sayang. Rania mematikan tablet itu dan menatap putrinya lekat-lekat. Ada cerita yang harus bunda sampaikan padamu. Ini mungkin akan sulit didengar, tapi kamu sudah cukup dewasa untuk mengetahuinya. Selama hampir 1 jam berikutnya, Rania menceritakan semuanya. Ia tidak menggunakan kata-kata yang penuh amarah atau kebencian. Ia menceritakannya dengan nada yang faktual, seperti seorang sejarawan yang menuturkan sebuah peristiwa. Ia menceritakan tentang proyek fiktif, tentang uang 2 miliar yang ia berikan dengan penuh kepercayaan, tentang kebohongan demi kebohongan, dan tentang rencana pernikahan yang ia temukan di kalender. Ia juga menceritakan tentang rencana balas dendamnya. Apakah bunda menjebatnya? Rania menghela napas. Tidak, sayang. Bunda tidak menjebatnya. Jebakan itu dia buat sendiri dengan keserakahan dan kebohongannya. Bunda hanya memastikan, saat jebakan itu berbunyi, dia ada di dalamnya dan tidak bisa lari. Bunda melakukan itu untuk melindungi diri bunda, dan yang terpenting, untuk melindungimu dan masa depanmu. Kayla mendengarkan dengan saksama, air mata mengalir pelan di pipinya. Jadi, semua cerita tentang dia yang sukses dan hebat saat itu, semuanya bohong. Itu adalah citra yang dia bangun menggunakan uang bunda, jawab Rania jujur. Keheningan menyelimuti ruangan. Kayla menunduk, memainkan ujung selimutnya. Aku ini anaknya, bisiknya pelan. Apakah itu artinya, ada bagian dari dirinya di dalam diriku? Bagian yang tidak baik? Pertanyaan itu menghancurkan hati Rania. Inilah ketakutan terbesarnya. Bahwa dosa ayahnya akan menjadi bayang-bayang bagi putrinya. Lihat bunda, Rania mengangkat dagu Kayla dengan lembut. Darah mungkin mengalir, tapi karakter itu kita yang membentuk. Kamu adalah putri bunda. Kamu cerdas, baik hati, jujur, dan kuat. Tidak ada satupun bagian dari dirimu yang sama seperti dia di bagian terburuknya. Jangan pernah ragukan itu. Malam itu, mereka berbicara panjang, ditemani oleh Arya yang datang dan duduk diam di samping mereka, memberikan dukungan tanpa kata. Ketika pembicaraan berakhir, ada satu permintaan terakhir dari Kayla, sebuah permintaan yang membuat Rania terdiam. Bolehkah aku bertemu dengannya sekali saja, Bun? Tanya Kayla dengan suara bergetar. Aku tidak ingin membangun hubungan. Aku hanya perlu melihatnya dengan mataku sendiri. Aku perlu menutup bab ini agar aku bisa benar-benar mengerti dan melupakannya. Permintaan itu adalah sebuah dilema yang mengerikan. Naluri pertama Rania adalah berteriak tidak. Ia ingin melindungi Kayla dari pria itu, dari kekecewaan, dari kemungkinan terburuk. Tapi menatap mata putrinya yang penuh permohonan, ia melihat sesuatu yang lain. Ini bukan tentang Dimas. Ini tentang Kayla yang membutuhkan resolusi untuk bisa melangkah maju tanpa beban. Setelah berdiskusi panjang dengan Arya, Rania akhirnya membuat keputusan tersulit. Baiklah, katanya pada Kayla keesokan harinya. Bunda akan mengaturnya. Tapi dengan beberapa syarat. Rania melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan ia lakukan lagi. Ia menghubungi Bu Sari, sang investigator swasta. Selamat siang, Bu Rania. Suatu kehormatan mendengar suara Anda lagi setelah sekian lama, sapa suara yang tenang dan profesional itu. Siang, Bu Sari. Saya butuh bantuan Anda lagi. Untuk satu pekerjaan terakhir yang sangat pribadi, kata Rania. Tolong temukan keberadaan Dimas Aditya. Saya tidak butuh pengawasan, hanya alamat dan kondisinya saat ini. Serahasia mungkin.
Laporan dari Busari datang 3 hari kemudian, dan isinya lebih suram dari yang bisa Rania bayangkan. Dimas Aditya tidak lagi tinggal di Jakarta. Setelah bertahun-tahun berpindah dari satu pekerjaan serabutan ke pekerjaan lain, terlilit utang dan dijauhi semua orang, ia akhirnya menyerah pada kerasnya ibu kota. Laporan itu melacaknya ke sebuah kampung padat di pinggiran kota Cirebon. Ia bekerja sebagai tukang ojek pangkalan di siang hari dan penjaga malam di sebuah kompleks ruko kecil. Ia tinggal sendirian di sebuah kamar sewaan sempit berukuran 3 kali 3 meter. Foto yang dilampirkan menunjukkan seorang pria berusia akhir 40-an yang terlihat seperti berumur 60-an. Tubuhnya kurus kering, wajahnya tirus dan penuh kerutan penyesalan, rambutnya sudah banyak beruban. Ia adalah bayangan dari pria gagah yang pernah Rania nikahi. Laporan itu juga memberikan satu paragraf singkat tentang Amira Larasati. Setelah menghilang, ia kembali ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Skandal pernikahannya yang gagal membuatnya sulit mendapatkan jodoh yang sepadan. Beberapa tahun yang lalu, ia akhirnya menikah dengan seorang duda beranak 2, seorang pedagang kelontong di pasar desanya. Kehidupan glamor yang pernah ia cicipi kini hanya menjadi kenangan pahit. Takdirnya adalah menjadi ibu rumah tangga biasa di sebuah kota kecil, selamanya dikenal sebagai wanita yang gagal menikah dengan orang kaya di Jakarta. Membaca laporan itu, Rania tidak merasakan kemenangan. Yang ia rasakan hanyalah sebuah kesia-siaan yang tragis. 2 orang yang dibutakan oleh keserakahan telah menghancurkan tidak hanya hidup orang lain, tetapi juga hidup mereka sendiri. Dengan berat hati, Rania menunjukkan laporan itu pada Kayla. Ini kondisi ayahmu sekarang, sayang. Apakah kamu masih yakin ingin bertemu dengannya? Kayla menatap foto itu lama, ekspresinya sulit dibaca. Lalu ia mengangguk. Iya, Bun. Justru karena ini, aku harus bertemu dengannya. Pertemuan itu diatur di sebuah warung kopi sederhana di Cirebon, tempat yang netral dan terbuka. Arya bersikeras untuk menemani Kayla, sementara Rania memilih untuk menunggu di dalam mobil yang diparkir tak jauh dari sana. Ia tidak sanggup melihat wajah Dimas secara langsung. Baginya, pria itu sudah lama mati. Dari kejauhan, Rania melihat Dimas datang dengan sepeda motor tuanya. Pakaiannya lusuh. Ia berjalan memasuki warung kopi dengan langkah ragu-ragu, seperti seorang pesakitan yang akan menghadapi hakimnya. Beberapa menit kemudian, mobil Arya tiba. Arya membukakan pintu untuk Kayla, menepuk pundaknya untuk memberinya kekuatan, lalu duduk di meja yang agak jauh untuk mengawasi. Kayla, dengan keberanian yang membuat Rania bangga, berjalan sendirian menghampiri meja Dimas. Rania tidak bisa mendengar percakapan mereka, tapi ia bisa melihatnya. Ia melihat betapa terkejutnya Dimas melihat putrinya yang sudah tumbuh menjadi gadis yang begitu cantik dan percaya diri. Ia melihat Dimas menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap mata Kayla. Ia melihat Dimas berbicara dengan tangan yang gemetar, beberapa kali mengusap matanya. Kayla, sebaliknya, duduk tegak. Ia berbicara dengan tenang, tanpa emosi yang meledak-ledak. Ia terlihat seperti sedang mewawancarai narasumber, bukan bertemu ayah yang telah menelantarkannya. Pertemuan itu berlangsung sekitar 40 menit. Ketika selesai, Kayla berdiri, mengangguk singkat pada Dimas, lalu berjalan keluar dari warung kopi tanpa menoleh ke belakang. Dimas hanya bisa menatap punggung putrinya yang menjauh, bahunya terguncang dalam isak tangis yang sunyi. Kayla masuk ke dalam mobil Rania, sementara Arya menyusul dengan mobilnya sendiri. Selama beberapa saat, suasana di dalam mobil hening. "Gimana, sayang?" tanya Rania akhirnya, hatinya berdebar cemas. Kayla menoleh pada ibunya, dan untuk pertama kalinya, Rania melihat senyum kecil di bibirnya. Senyum lega. "Dia minta maaf," kata Kayla. "Dia nangis. Dia bilang dia menyesal setiap hari. Dia bilang Bunda adalah wanita terbaik dan dia adalah pria terbodoh. Dia bilang dia tidak pantas jadi ayahku." Kayla berhenti sejenak, menatap keluar jendela. "Dulu, aku selalu bertanya-tanya, monster seperti apa ayahku itu. Tapi setelah melihatnya tadi, dia bukan monster, Bun. Dia hanya seorang pria tua yang menyedihkan dan lemah. Dan entah kenapa, mengetahui itu sudah cukup buatku." Ia kemudian menoleh pada Rania, matanya jernih dan penuh pengertian.
Aku ngerti sekarang kenapa Bunda melakukan apa yang Bunda lakukan. Dan aku bangga sama Bunda. Ia meraih tangan Rania. Ayahku itu Om Arya. Rumahku di sini, sama Bunda, sama Ayah Arya, sama Banyu. Semuanya sudah lengkap. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Air mata haru mengalir di pipi Rania. Ia memeluk putrinya dengan erat. Gema terakhir dari masa lalu akhirnya telah memudar, digantikan oleh pemahaman dan cinta dari generasi berikutnya. Beban terakhir telah terangkat dari pundak Kayla dan juga dari pundak Rania. 1 tahun setelah pertemuan itu, di sebuah auditorium universitas yang megah, Rania dan Arya duduk di barisan depan, di samping Banyu yang gelisah dalam setelan jas kecilnya. Di atas panggung, Kayla, sebagai lulusan terbaik dari sekolah menengah atasnya, sedang memberikan pidato kelulusan. Ia berbicara tentang masa depan, tentang tantangan, dan tentang kekuatan. Di akhir pidatonya, ia berhenti sejenak dan matanya mencari Rania di antara penonton. Saya ingin mendedikasikan ini untuk inspirasi terbesar saya, kata Kayla, suaranya terdengar mantap di seluruh ruangan. Ibu saya. Seseorang yang mengajari saya bahwa kita tidak ditentukan oleh dari mana kita berasal atau oleh kesalahan orang lain. Kita ditentukan oleh pilihan yang kita buat, oleh keberanian untuk bangkit kembali dari kehancuran, dan oleh kemampuan kita untuk membangun taman yang indah dari tanah yang hangus. Terima kasih, Bunda, karena telah menunjukkan padaku bagaimana cara menjadi seorang ratu di kerajaan kita sendiri. Tepuk tangan membahana. Rania menatap putrinya di atas panggung, hatinya meluap oleh kebanggaan dan cinta yang tak terhingga. Arya meremas tangannya, senyumnya penuh kehangatan. Malam itu, di taman kemenangan mereka, di tengah tawa keluarga dan kilau lampu-lampu taman, Rania menatap langit yang berbintang. Ia telah melalui api neraka, merencanakan pembalasan yang menghancurkan, dan membangun kembali hidupnya dari nol. Perjalanannya panjang dan penuh luka. Tapi melihat keluarganya, melihat warisan kekuatan dan cinta yang ia teruskan pada putrinya, ia tahu segalanya sepadan. Balas dendam mungkin terasa manis untuk sesaat, tapi kedamaian yang ia rasakan sekarang, kebahagiaan yang ia bangun dengan tangannya sendiri, itulah kemenangan yang abadi. Sang ratu telah menemukan kedamaian di kerajaannya. Dan ia memerintah, bukan dengan tangan besi, melainkan dengan hati yang penuh syukur. Selamanya.